Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2621. Di jalan yang panjang, seorang lelaki tua dan seorang pemuda berjalan perlahan. Dapat dikatakan bahwa pemuda berjubah biru yang berjalan di depan sangat angkuh. Tiba-tiba, sebuah jimat muncul dari udara tipis. Orang tua itu mengulurkan tangannya untuk meraih jimat di tangannya. Menelusuri seluruh isi jimat itu, alis lelaki tua itu menyatu erat. Pemuda itu berkata dengan acuh tak acuh, "Kenapa? Hilang lagi." Orang tua itu mengangguk sedikit dan berkata, "Ini sudah pertandingan ke-17. Bahkan Mulianxing dari negara besar Qian Yao dari Sekte Surgawi Sangyu dikalahkan di tangan Ye Yuan. Dia adalah eksistensi yang bertarung denganmu untuk posisi putra suci saat itu." Pemuda itu berkata dengan nada menghina, Mulianxing dihitung sebagai apa? Apa yang kamu bicarakan dulu hanyalah sampah. Sekarang, dia bahkan tidak layak membawa sepatuku." Orang tua itu berkata, "Benar. Tuan Putra Suci adalah calon ketua aliansi berikutnya. Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan Mulianxing? Hanya saja Ye Yuan ini tidak bisa diremehkan." Ketika menyebutkan Ye Yuan, pemuda itu juga berkata dengan nada menghina, "Jika dia tidak punya keahlian, ketua aliansi tidak akan mengirim putra suci ini ke sini juga. Namun, betapapun mengerikannya dia tetap tidak akan bisa mengalahkannya. Tidak layak disebutkan di depan aliansi pilku. Biarkan dia berpuas diri selama beberapa hari terlebih dahulu. Setelah putra suci ini menggerogoti semangatnya, para pendaki alam bawah tercela itu akan tahu siapa penguasa sejati benua hujan cerah." 3 bulan telah berlalu sejak Ye Yuan menyebabkan gangguan di gedung pil hijau. Dalam 3 bulan ini, Ye Yuan menantang 17 kekuatan aliansi pil secara berturut-turut dan berturut-turut mengalahkan 17 ahli jalur alkimia dari aliansi pil. 5 sekte besar surgawi berada dalam kegemparan besar. Terutama Mulianxing dari negara besar Qian Yao, dia memurnikan pil emas kelas 9, tapi dia masih ditekan oleh Ye Yuan. Awalnya, ketika Ye Yuan menyebarkan nama pavilion pil di negara besar perdamaian api, semua orang masih acuh tak acuh terhadapnya. Tapi sekarang, nama pavilion pil sudah bergema di seluruh 5 wilayah surgawi cahaya. Berbagai faksi besar mengirimkan murid-muridnya yang berbakat ke pavilion pil sekte surgawi bela diri satu demi satu untuk mengembangkan alkimia Dao. 5 sekte surgawi besar di wilayah surgawi cahaya semuanya adalah pendaki alam bawah. Mereka yang mampu menjadi alkemis surgawi dapat dihitung dengan 1 jari. Oleh karena itu, ketergantungan 5 sekte besar surgawi pada aliansi pil sangatlah besar. Dengan aliansi pil melakukan boikot terhadap sekte surgawi aman bela diri, 4 sekte lainnya secara alami merasa seperti rubah yang berduka atas kematian seekor kelinci. Namun semakin parah, semakin mereka tidak berani menyinggung aliansi pil. Namun, kemunculan pavilion pil benar-benar mengubah situasi ini. Ye Yuan sudah menggunakan kekuatannya untuk membuktikan kepada dunia bahwa kekuatan pavilion pil tidak kalah dengan aliansi pil. Itu bahkan lebih kuat. Setidaknya, hingga saat ini, tidak ada seorang pun di aliansi pil yang bisa mengalahkannya. Sehubungan dengan efek sensasional semacam ini, secara alami mustahil bagi aliansi pil untuk menyerah pada kematian. Oleh karena itu, mereka mengirimkan Chang Yongning yang merupakan pemuda berjubah biru ini. Dia adalah putra suci aliansi pil dan juga tokoh dikdaya jalur alkimia terkuat di generasi junior. Aliansi pil selalu misterius, tidak ada yang tahu seberapa kuat aliansi pil. Dan aliansi pil mengirimkan Chang Yongning kali ini. Pertama, untuk menjatuhkan Ye Yuan, dan kedua, untuk menunjukkan kekuatan mereka. Orang tua itu mengangguk dan berkata, "Tentu saja. Tidak peduli betapa mengerikannya anak ini, dia secara alami terlalu lemah untuk bertahan dalam kompetisi di hadapan putra suci. Aliansi pil kita selalu bersikap rendah hati. Ini juga waktunya untuk memberitahu benua hujan cerah tentang kekuatan aliansi pil kita." Chang Yongning tersenyum tipis dan berkata, "Di mana bajingan itu sekarang?" Orang tua itu berkata, "Negara besar lengkungan awan." Chang Yongning menganggukkan kepalanya dan berkata, "Sudah tidak jauh dari sini. Ayo pergi." Di gedung kenyamanan awan, Kan Fei Hong merasa cemas seperti semut di wajan panas. Ia mondar-mandir, keringat dingin sudah mengucur deras di keningnya. Di sampingnya, Tuan Gedung Sun Su juga memiliki pandangan serius. Apakah belum ada kabar dari Tuan Putra Suci?
Bahwa Ye Yuan sudah memasuki kota. Apa yang harus kita lakukan? Kan Fei Hong berkata dengan cemas. Kekalahan Mu Lianxing dari negara besar Qian Yao benar-benar menghancurkan fantasi Kan Fei Hong. Dia tahu bahwa Mu Lianxing adalah eksistensi yang setara dengan putra suci. Meski pada akhirnya dia dikalahkan, kekuatannya tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Namun, meski keberadaan seperti itu dikalahkan di tangan Ye Yuan, bagaimana dia bisa menjadi tandingannya? Sun Tzu menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana keberadaan Tuan Putra Suci bisa kita ketahui? Namun, menurutku dia seharusnya tidak terlalu jauh lagi kan? Mungkin dia sudah dalam perjalanan ke gedung kenyamanan awan. Setelah itu semuanya, bahkan Mu Lianxing pun dikalahkan. Jika Tuan Putra Suci masih belum muncul, wajah aliansi pil kita tidak akan bisa dibanggakan. Kan Fei Hong berkata dengan marah, pada saat Tuan Putra Suci datang, bunganya akan menguning. Tepat pada saat ini, suara keras terdengar dari luar. Tidak perlu menebak, pasti Ye Yuan sudah tiba. Setiap kali mereka mencapai suatu tempat, Luo Yunxing akan langsung merobohkan papan namanya, tanpa kecuali. Setidaknya hingga saat ini, tidak ada seorang pun di aliansi pil yang dapat memenangkan kembali wajah ini. Mu Lianxing juga sangat mendominasi saat itu. Namun dia menderita kekalahan telak dan merasa malu serta kesal. Ekspresi Kan Fei Hong berubah dan dia berkata, sialan, bocah itu ada di sini. Apa yang harus dilakukan? Bertarung? Kita pasti kalah. Tidak berkelahi? Itu sangat memalukan. Aduh. Melihat Kan Fei Hong menghela nafas berat, Sun Tzu juga terlihat tak berdaya. Dia memahami Kan Fei Hong dengan sangat baik. Kan Fei Hong awalnya tidak seperti ini. Sebelum Ye Yuan menantang Mu Lianxing, dia bahkan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa dia pasti akan menghentikan jejak kemenangan berkelanjutan Ye Yuan. Namun kini, dia tidak berani mengatakannya lagi. Sun Tzu menghela nafas dan berkata, apapun yang terjadi, keluarlah dulu. Bahkan jika aliansi pil kita kalah, kita juga tidak bisa menjadi kura-kura pengecut. Kan Fei Hong memasang wajah pahit dan menganggukkan kepalanya. Di luar gedung kenyamanan awan, suasana sudah bergejolak. Sekte Surgawi Aman Beladiri menghasilkan ahli jalur alkimia yang mengalahkan aliansi pil hingga jatuh. Masalah ini sudah lama menyebar ke seluruh negara besar lengkungan awan. Orang-orang sudah lama mendengar nama besar Ye Yuan. Saat melihatnya hari ini, dia memang luar biasa. Aku bahkan berpikir bahwa itu adalah sebuah bualan sebelumnya. Melihatnya sekarang, rumor itu benar. Master Kan Fei Hong dari gedung kenyamanan awan sebenarnya ketakutan sampai dia tidak berani keluar. Ye Yuan ini benar-benar tangguh, menguatkan semangat kita para pendaki alam bawah. Setiap hari mereka berbicara tentang betapa hebatnya orang-orang di aliansi pil. Kalau dilihat sekarang, tidak lebih dari ini. Melihat pintu depan gedung kenyamanan awan tertutup rapat dan tidak ada yang berani keluar, orang-orang tertawa tanpa henti. Tidak mengherankan juga jika orang-orang ini berseru kaget. Tidak dapat dipungkiri bahwa para tokoh dikdaya aliansi pil yang ditantang oleh Ye Yuan, mereka semua adalah tokoh dikdaya jalur alkimia yang menguasai wilayah yang jauh dan dekat. Kekuatan jalur alkimia orang-orang ini bahkan lebih kuat daripada pengikut berbagai sekte surgawi utama. Namun, Ye Yuan mampu memenangkan 17 pertandingan berturut-turut. Itu cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya kekuatannya. Pintu depan akhirnya terbuka, memperlihatkan sosok Kan Fei Hong dan Sun Tzu. Ekspresi Kan Fei Hong agak gelap dan dia berkata kepada Ye Yuan, bocah, jangan sombong. Aliansi pilku sudah mengirimkan Tuan Putra Suci. Begitu dia tiba, kamu akan mendapatkannya. Ye Yuan memandang Kan Fei Hong dan berkata sambil tersenyum tipis, kenapa? Aliansi pilmu semua menjadi pengecut dan bahkan tidak berani menerima tantangan lagi. Melihat Kan Fei Hong bersikap mengancam tetapi penampilannya goyah, semua orang terkejut. Orang yang berasal dari sekte surgawi aman beladiri ini benar-benar terlalu kuat. Benar-benar menakuti Kan Fei Hong sampai dia tidak berani bergerak. Kita harus tahu, kekuatan jalur alkimia Kan Fei Hong sangat kuat. Dapat dilihat betapa hebatnya pencegahan terhadap kemenangan berturut-turut Ye Yuan sebelumnya. Ekspresi Kan Fei Hong sangat jelek dan dia berkata dengan suara serius, Ye Yuan, aku mengaku kalah. Tapi jangan pergi jika kamu punya kemampuan. Ketika Putra Suci datang, kamu akan malu. Paman Wen, ya, di tengah kerumunan, bayangan tinju bergemuruh. Kan Fei Hong langsung diledakkan menjadi pasta daging. Di sampingnya, ekspresi Sun Tzu tiba-tiba berubah, tidak mengerti alasannya. Semua orang melihat ke samping.
Mereka melihat seorang lelaki tua dan seorang pemuda di tengah kerumunan. Pemuda itu berjalan keluar perlahan dan berkata sambil mendengus dingin, menyerah tanpa perlawanan, mempermalukan wajah alian sipil, kamu pantas mati. Tuan Putra Suci. Sun Tzu dari gedung kenyamanan awan memberi hormat kepada Tuan Putra Suci. Ekspresi Sun Tzu sedikit berubah, sudah menebak identitas Chang Yongning. Selain Ye Yuan, Luo Yunxing juga terlihat serius saat berkata, kekuatan orang tua itu cukup kuat. Dia adalah ahli surga penguasa giok. Ye Yuan sedikit mengangguk, tidak mempedulikannya. Karena ini adalah kompetisi alkimia, dia tidak takut alian sipil akan menimbulkan masalah. Meskipun membunuh orang itu mudah, ingin memulihkan reputasi itu sulit. Ingin memenangkan kembali mukanya, alian sipil harus bersaing dalam alkimia secara jujur dengannya. Chang Yongning bahkan tidak melihat ke arah Sun Tzu, tapi dia menoleh ke arah Ye Yuan dan berkata dengan nada menghina, cahaya kunang-kunang juga berani bersaing memperebutkan kejayaan dengan bulan yang cerah. Bocah, kamu berani memprovokasi alian sipilku kan? Tahu konsekuensinya. Saat Chang Yongning naik ke panggung, dia memberikan pencegahan yang kuat kepada orang-orang. Aura meremehkan segalanya membuat orang melirik ke samping. Ye Yuan tampak seperti seekor semut di matanya. Ye Yuan berkata dengan dingin, memprovokasi alian sipil. Hahaha, kamu mau muka atau tidak? Alian sipilmu memboikot sekte bela diri surgawiku dan memaksa saudara Luo untuk mematahkan pedangnya dan menundukkan kepalanya, dan memaksa muridku untuk menjadi tungku api. Tapi sekarang, kamu ingin membuat tuduhan palsu, apakah alian sipilmu semuanya lahir di bawah tahun anjing? Alis Chang Yongning berkerut dan dia berkata sambil mendengus dingin, betapa tajam dan fasihnya lidahmu, nak, kesombongan perlu didukung dengan kekuatan. Kalau tidak, kamu hanya akan menjadi bahan tertawaan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan mengalahkan sejumlah sampah, kamu punya kualifikasi untuk menantang alian sipil? Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, kamu berhubungan dengan sampah ini, bukankah itu membuatmu menjadi sampah juga? Jadi alian sipilmu hanyalah tumpukan sampah. Hahaha, kata-kata Ye Yuan langsung mengundang tawa. Wajah Chang Yongning menunduk, dan dia berkata sambil mendengus dingin, bocah, kamu sangat sombong. Karena kamu begitu sombong, apakah kamu berani mempertaruhkan nyawamu atau tidak? Apa yang tidak? Mustahil. Ye Yuan berbicara setengah jalan dan disela oleh Luo Yunxing. Keberadaan Ye Yuan adalah harapan masa depan sekte surgawi aman bela diri, tidak boleh ada kecelakaan. Putra suci ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Dia tidak bisa melihat Ye Yuan mengambil risiko tanpa perasaan. Bukan karena dia tidak percaya diri pada Ye Yuan, tapi dia tidak ingin Ye Yuan mengambil risiko. Chang Yongning tertawa mengejek dan berkata, jika kamu tidak berani, berlututlah dan akui kesalahan. Saudara Luo, tenanglah. Kamu tidak berpikir aku bahkan tidak akan mampu mengalahkan sampah, kan? Ye Yuan melirik Luo Yunxing dan berkata sambil tersenyum tipis. Alis Luo Yunxing sedikit berkerut, tapi dia masih merasa tidak nyaman. Pria muda ini dijaga oleh pusat kekuatan surga penguasa giok. Dia jelas bukan orang biasa di alian sipil. Dengan alian sipil mengirimnya ke sini, mereka mungkin memiliki keyakinan bahwa dia pasti akan menang. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Ye Yuan memandang Chang Yongning dan berkata, aku berani bertaruh denganmu. Chang Yongning tersenyum dan berkata, oke, kamu dan aku membuat sumpah keilahian asal. Yang kalah akan mati karena serangan balik keilahian asal. Plus. Ye Yuan berkata dengan dingin, terserah kamu. Plus. Luo Yunxing masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Ye Yuan berkata, saudara Luo, mundur di sini akan menyia-nyiakan semua upaya sebelumnya. Kamu tidak akan berpikir bahwa alian sipil benar-benar hanya memiliki sampah semacam ini kan? Kekuatan mereka lebih kuat dari yang kita bayangkan. Terlebih lagi, hanya dengan mengalahkan Putra Suci, ia dapat menunjukkan kekuatan Pavilion Pil lebih jauh lagi. Kenyataannya, Ye Yuan sudah lama merasakannya. Alian sipil adalah organisasi yang sangat kuat. Alkemis surgawi mereka telah memperoleh pengetahuan tentang esensi alkimia Dao. Faktanya, itu mencapai efek menakjubkan yang sama dengan cara yang berbeda seperti jalur alkimia miliknya. Lawan-lawan yang Ye Yuan kalahkan sepanjang perjalanan, keterampilan dasar mereka sangat solid dan kekuatan mereka sangat hebat. Dan mereka hanyalah para alkemis surgawi yang ditempatkan di luar. Lalu seberapa kuat alkemis surgawi internal alian sipil? Dengan Ye Yuan yang bertarung sejauh ini, itu adalah untuk memaksa keluar kekuatan sebenarnya dari alian sipil.
Jika mereka bahkan tidak bisa melihat kekuatan lawan yang sebenarnya, maka perang ini tidak perlu dilakukan lagi. Karena pemuda di depannya ini mampu menjadi putra suci, kekuatannya secara alami luar biasa. Setidaknya, itu pasti akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ekspresi Luo Yunxing berkedip-kedip tak menentu dan dia hanya bisa berkata, kalau begitu, berhati-hatilah. Ye Yuan mengangguk sedikit, berbalik, dan mengucapkan sumpah ilahi asal dengan Chang Yongning. Namun setelah menandatanganinya, Chang Yongning tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Nak, tunggu sampai kamu menderita kutukan dewa asal dan mati. Kamu mungkin bahkan belum mengetahui kualitas dari pil surgawi kan? Dunia hanya tahu bahwa pil surgawi itu terbagi menjadi 9 tingkat, dan penyelesaian akhir tingkat 9 adalah batasnya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa aliansi pilku dapat menyempurnakan pil surgawi tingkat yang lebih tinggi. Di atas tingkat 9 adalah tingkat yang sebenarnya. Satu batu menimbulkan ribuan riak." Kata-kata Chang Yongning langsung menimbulkan respon yang sangat besar. Mereka belum pernah mendengar sebelumnya bahwa ada kualitas yang lebih tinggi di atas kelas 9. Karena tidak ada seorang pun yang mampu memurnikannya. Kelas 9 sudah menjadi kelas legendaris dalam pikiran mereka, apalagi kelas sebenarnya yang belum pernah terdengar. Nilai yang sebenarnya, nilai apa itu? Karena putra suci aliansi pil berkata demikian, bukankah itu berarti dia bisa memperbaikinya? Ternyata dia menggali lubang untuk Ye Yuan. Setelah kaget, orang-orang juga mengerti alasan mengapa Chang Yongning mempertaruhkan nyawanya dengan Ye Yuan. Dia yakin Ye Yuan belum pernah mendengar nilai sebenarnya sebelumnya. Secara alami bahkan lebih mustahil untuk menyempurnakan nilai sebenarnya. Selama Ye Yuan menandatangani kutukan dewa asal dengannya, maka Ye Yuan pasti akan mati. Pria yang jahat. Tatapan Luo Yunxing berubah tajam dan dia berkata dengan suara dingin, "Nak, kamu curang." Tanpa berkata apa-apa lagi, pedang panjang Luo Yunxing telah terhunus dan dia bergegas mendekat. Paman Wen mendengus dingin dan mengepalkan tangannya. Dengan tabrakan, Luo Yunxing benar-benar terkejut hingga dia mundur kembali. Tapi Paman Wen tidak bergeming sedikitpun. "Pendekar pedang wajah giok, sungguh luar biasa. Blokir pukulanku dan kamu benar-benar bisa keluar dengan selamat." Paman Wen memuji. Tapi ekspresi Luo Yunxing sangat jelek. Kekuatan orang tua ini sangat kuat, dia bukan tandingannya. Saudara Luo, mempertaruhkan nyawa adalah sesuatu yang kedua belah pihak ingin lakukan sejak awal. Karena kontrak keilahian asal sudah ditandatangani, mari kita bicarakan hal itu setelah bertarung. Selain itu, aku yakin itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, dia juga ingin memperbaiki nilai sebenarnya kan? Ye Yuan berkata dengan dingin. Chang Yongning tersenyum dan berkata, itu benar. Menyempurnakan nilai sejati bisa didapat dengan keberuntungan, tapi tidak dengan mencarinya. Di aliansi pil, banyak tetua yang telah menyempurnakan nilai sebenarnya dan mereka hanya bisa mencapainya 1 dari 10 juga. Tapi kekuatanku telah melampaui banyak tetua. Saat aku memurnikannya 5 kali, akan ada satu saat di mana ia bisa mencapai tingkatan sejati. Kalau tidak, menurutmu bagaimana aku menjadi putra suci? Nilai sebenarnya, ini adalah istilah yang asing bagi semua orang. Mereka belum pernah mendengarnya, apalagi melihatnya. Tapi tanpa diragukan lagi, ini jelas merupakan sebuah dunia yang di luar jangkauan. Tetua aliansi pil setidaknya adalah alkemis surgawi kelas 4 juga. Ranah semacam ini juga hanya bisa mencapai 1 dari 10, bisa dilihat betapa kuatnya kekuatan Chang Yongning. Sebelumnya, Ye Yuan belum pernah mendengar tentang dunia ini sebelumnya. Bahkan slip giok Zhong Jianchou tidak memilikinya. Jelas sekali, Zhong Jianchou juga belum pernah mencapai alam ini sebelumnya. Hati Ye Yuan sedikit tenggelam. Latar belakang aliansi pil ini jauh di luar imajinasi. Dari kata-kata Chang Yongning, orang bisa mengetahui bahwa kemungkinan besar, sebagian besar alkemis surgawi kelas 4 aliansi pil, bisa mencapai tingkatan sejati. Kata-katanya juga membuat orang menyadari aspek yang benar-benar kuat dari aliansi pil, faksi ini. Pil emas kelas 9 sudah menjadi legenda di dunia luar. Namun aliansi pil mampu menyempurnakan pil surgawi tingkat sejati yang lebih langka lagi. Perbedaan ini terlalu besar. Apa yang diwakili Chang Yongning hanyalah puncak gunung es dari aliansi pil. Dia hanyalah anak suci. Lalu bagaimana dengan para tetua aliansi pil? Juga, bagaimana dengan ketua aliansi yang lebih kuat? Tak terbayangkan. Selain itu, aliansi pil secara praktis memonopoli obat-obatan surgawi dan pil surgawi dari benua hujan cerah. Lalu berapa banyak seniman bela diri kuat yang telah mereka persiapkan?
Memikirkannya seperti ini, semua orang pasti merasa takut. Pada saat yang sama, mereka juga diam-diam berduka atas Ye Yuan. Ye Yuan memang seorang jenius yang bangkit seperti komet, tidak ada yang bisa menyangkal hal ini. Tapi kesalahan yang dia lakukan adalah dia seharusnya tidak memprovokasi aliansi Pil. Sekarang, dia berakhir dengan akibat kebinasaan dan Dao menghilang. Tidak ada yang mengira Ye Yuan akan menang. Ini karena dunia luar belum pernah mendengar tentang nilai sebenarnya sebelumnya. Belum pernah mendengarnya sebelumnya, jadi bagaimana cara memperbaikinya? Saat Chang Yongning bergerak, ekspresi semua orang berubah. Setiap tindakan dan tingkah lakunya, setiap gerakan dan pendiriannya, membawa akumulasi Dao besar. Tempat dia berdiri, setiap incinya membentuk dunianya sendiri. Dan aura yang memancar dari tubuhnya dengan cepat mempengaruhi Ye Yuan. Sangat kuat. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari aliansi Pil? Saat Putra Suci memurnikan Pil, itu benar-benar berbeda dari alkemis surgawi biasa. Keunggulan dan inferioritas relatif dapat dibedakan hanya dalam satu pandangan. Penyempurnaan seperti ini menggabungkan Dao menjadi satu. Satu Pil, satu dunia, semuanya diperlihatkan secara ekstrim di tangan Putra Suci. Sepertinya Ye Yuan benar-benar tidak punya harapan lagi. Pertarungan alkimia antara alkemis surgawi, terkadang superioritas dan inferioritas relatif tidak dapat dibedakan sampai kualitasnya diuji. Tapi begitu Chang Yongning bergerak, semua orang menyadari perbedaannya. Beberapa orang menyempurnakan Pil berdasarkan intuisi. Beberapa orang memurnikan Pil berdasarkan pengalaman. Tetapi beberapa orang mengandalkan kekuatan yang kuat untuk memurnikan Pil. Mayoritas alkemis surgawi di dunia ini adalah dua jenis yang pertama. Dan dua jenis alkemis surgawi yang pertama, tidak peduli seberapa sensitif intuisi Anda, tidak peduli seberapa berpengalaman Anda, ada juga perasaan meraba-raba mencari ikan di perairan berlumpur. Itu hanyalah masalah mengetahui bagaimana melakukan sesuatu, tetapi tidak memahami alasannya. Tapi alkemis surgawi jenis ketiga beroperasi dari posisi yang menguntungkan secara strategis, dengan target yang pasti. Mereka jarang melakukan kesalahan saat memurnikan Pil dan kualitasnya sangat tinggi. Alkemis surgawi semacam ini seperti instrumen yang sangat canggih, setiap langkah penyempurnaan Pil dilakukan sesuai dengan rute yang ditentukan. Penyempurnaan seperti itu tidak akan membuat kesalahan sama sekali. Putra Suci jelas termasuk dalam tipe orang seperti ini. Ye Yuan juga merasakan kekuatan Chang Yongning. Hanya saja dia tidak peduli. Semakin kuat lawannya, semakin bisa merangsang semangat juangnya. Dia menahan pikirannya dan menangkupkan tinjunya. Diagram Tai Chi tiba-tiba terbentuk. Gelombang akumulasi Dao besar meletus dengan kuat, itu benar-benar mendorong keluar akumulasi Dao besar Putra Suci. Chang Yongning sudah tidak memiliki gangguan di hatinya. Tapi ketika dijelajahi oleh kekuatan Dao besar ini, dia tidak bisa menahan keterkejutan di dalam hatinya. Dia tidak menyangka kekuatan jalur alkimia Ye Yuan ternyata begitu kuat. Namun saat berkompetisi di bidang alkimia, dia tidak punya waktu luang untuk hal lain juga. Mereka mempertaruhkan nyawa dan tidak bisa melontarkan lelucon apapun. Oleh karena itu, keduanya memulai pertarungan alkimia yang membuat orang pusing. Saat Ye Yuan bergerak, gelombang keterkejutannya tidak bisa dihindari. Mereka tidak menyangka bahwa apa yang bisa dilakukan Putra Suci, Ye Yuan juga bisa melakukannya. Pertarungan alkimia kedua orang itu sangat mencemaskan. Tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana hasil akhirnya. Pertarungan alkimia semacam ini tidak memiliki kilatan dan kilatan baja dingin, tetapi orang-orang juga merasakan intensitasnya. Seolah-olah kedua penguasa ini sedang bolak-balik, bertarung sengit tanpa henti. Setelah beberapa jam, kedua orang itu hampir menyelesaikan pemurnian pada saat yang bersamaan. Tatapan Putra Suci beralih ke Ye Yuan, sedikit mengernyit. Kekeraskepalaan anak laki-laki ini agak melebihi imajinasinya. Dia yakin bahwa Dao alkimia miliknya pasti berada di atas Ye Yuan. Tapi itu hanya karena tingkat pengolahannya lebih tinggi dari Ye Yuan. Chang Yongning adalah seorang alkemis surgawi kelas 3. Oleh karena itu, dia sangat tidak puas dengan hasil ini. Buka tungku, melihat ekspresimu, nilai sebenarnya seharusnya tidak ada harapan kan? Ye Yuan berkata dengan dingin. Wajah Chang Yongning menjadi hitam dan dia berkata dengan suara serius, wah, menang kamu juga tidak harus menjadi nilai yang sebenarnya. Jika kamu tidak mencapai penyelesaian akhir kelas 9, kamu juga akan kalah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, oh, begitukah? Kalau begitu aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Chang Yongning berkata dengan suara serius, buka tungku.
Esensi ilahi kedua orang itu bergetar, masing-masing membuka tungku mereka. Dua pil obat emas yang mempesona terbang keluar, secara alami menarik gelombang seru. Saat mereka bergerak, itu adalah pil emas kelas 9. Kekuatan kedua orang ini sungguh konyol. Mengabaikan putra suci aliansi pil, menjadi kuat juga merupakan hal yang diharapkan. Tapi mereka tidak menyangka bahwa Ye Yuan ternyata tidak kalah dengan lawan sekuat itu. Chang Yongning mencibir dan berkata, "Nak, jangan terlalu cepat puas dengan dirimu sendiri. Bahkan jika itu adalah penyelesaian akhir kelas 9 yang sama, ada perbedaan kecil juga. Hasilnya masih perlu menggunakan batu induk gunung awan untuk mengujinya sebelum itu dapat dipastikan. Tidak perlu diragukan lagi. Putra suci ini pasti berada di puncak kelas 9, tanpa cacat sedikit pun. Sedangkan untukmu, hehehe." Kata-kata Chang Yongning memiliki makna yang belum selesai, namun maknanya sudah sangat jelas. Dia sama sekali tidak percaya bahwa pil obat Ye Yuan bisa dibandingkan dengan miliknya. Kualitas pil surgawi, meskipun ada kesalahan sekecil apapun, akan memiliki perbedaan yang halus. Pil dibagi menjadi 9 tingkatan. Ini hanyalah perbedaan kasar. Kenyataannya, meskipun sama-sama kelas 9 atas, kualitas pil obat masih memiliki perbedaan kecil. Biasanya, tentu saja tidak akan ada orang yang peduli dengan perbedaan kecil ini. Namun, ketika kekuatan dua orang sangat dekat, jejak perbedaan ini menjadi sangat penting. Perbedaan kecil seperti ini tidak dapat dirasakan. Hanya melalui harta karun yang canggih seperti batu induk gunung awan barulah hal itu dapat diketahui. Ketika Ye Yuan mendengarnya, dia hanya mengangkat bahu dan berkata dengan dingin, "Sejak kapan seorang sampah bisa begitu percaya diri? Berhentilah bicara sampah dan nilailah." Chang Yongning mendengus dingin dan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat, dan pil surgawinya tiba di batu induk gunung awan. Sisiknya melonjak pesat hingga akhirnya mencapai puncak dan tidak bisa naik lagi. Terjadi keributan dari penonton, mereka semua terpana dengan pemandangan ini. Apa yang ditunjukkan hal ini? Ini menunjukkan bahwa pil surgawi Chang Yongning telah mencapai kesempurnaan kelas 9. Seperti yang dia katakan, tanpa cacat sedikit pun. Sudah berakhir, putra suci pasti menang dengan ini. Setidaknya, putra suci sudah berada pada posisi yang tak terkalahkan. Yang paling Ye Yuan bisa lakukan hanyalah mengikat putra suci. Namun, menurutku itu sangat sulit. Kekuatan putra suci sudah berada di puncak kelas 9, dan bahkan mungkin untuk memperbaiki tingkat yang sebenarnya. Tapi pil surgawi Ye Yuan sepertinya masih memiliki kekuatan yang sangat kecil, jejak cacat. Semua orang menggelengkan kepala, mengetahui bahwa hasilnya sudah pasti. Ini bersaing dengan kesempurnaan kelas 9, kecuali Ye Yuan bisa memperbaiki nilai sebenarnya. Kalau tidak, dia paling banyak bisa bertarung imbang. Namun seberapa sulitkah mencapai hasil imbang? Chang Yongning tertawa dingin dan mengirimkan batu induk gunung awan ke depan Ye Yuan dan berkata, "Bocah, giliranmu. Memikirkanmu menderita penderitaan akibat kutukan dewa asal, putra suci ini merasa sangat menyenangkan kan? Sekarang, hahaha." Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak berbicara omong kosong, mengirimkan pil surgawinya ke batu induk gunung awan. Skalanya melonjak hingga ke kelas 9. Semua orang menahan napas, menatap lekat-lekat ke batu induk gunung awan. Hanya dua orang yang menyendiri dan acuh tak acuh. Salah satunya adalah Chang Yongning, sedikit lengkungan muncul di sudut mulutnya, sudah merasa yakin bahwa Ye Yuan tidak mungkin mencapai kesempurnaan kelas 9. Sedangkan yang lainnya adalah Ye Yuan sendiri, seolah-olah tidak ada yang bisa menggerakkannya. Atau bisa dikatakan, itu adalah kepercayaan diri. Hanya saja kepercayaan diri ini begitu menggelikan saat terlihat di mata Chang Yongning. Apakah orang ini benar-benar berpikir bahwa superlatif kelas 9 begitu mudah dicapai? Rasa sakit seperti apa yang dialami Chang Yongning sendiri dalam proses kelas 9 hingga kelas 9, hanya dia sendiri yang tahu. Tanpa kesabaran yang tiada habisnya, tanpa kemauan dan ketekunan, hal itu mustahil untuk dicapai. Berapa banyak prosedur rumit yang ada dalam penyempurnaan pil? Jika itu benar-benar perlu dipilah secara detail, itu benar-benar besaran astronomisnya. Sekalipun hanya ada sedikit kelalaian, hal itu juga akan membuat kualitas tidak dapat benar-benar sempurna dan mencapai kesempurnaan. Bahkan di aliansi pil, ada juga kalimat yang beredar. Kelas 9 itu mudah, kesempurnaan sulit dicari. Bahkan beberapa tetua senior juga merasa sangat sulit untuk benar-benar mencapai kesempurnaan. Terlihat betapa sulitnya langkah ini. Jika bukan karena ini, dia
Chang Yongning juga tidak akan mampu mengalahkan semua pahlawan dan menjadi putra suci. Oleh karena itu, mustahil bagi Ye Yuan untuk mencapai kesempurnaan. Skalanya meningkat sedikit demi sedikit. Ini mencapai penyelesaian akhir kelas 9 dengan sangat cepat. Ini juga masuk akal. Pil surgawi milik Ye Yuan bisa dilihat sebagai pil tingkat 9 yang telah diselesaikan dengan mata telanjang. Tapi, apakah itu bisa mencapai kesempurnaan kelas 9 atau tidak? Inilah intinya. Saat skalanya terus meningkat, mendekati puncaknya sedikit demi sedikit, penonton terdiam. Chang Yongning tersenyum dan berkata, mampu mencapai langkah ini, kekuatanmu sudah sangat bagus. Tentu saja, jika bukan karena ini, mustahil bagimu untuk memaksa putra suci ini keluar juga. Melihat skalanya mendekati kesempurnaan sedikit demi sedikit, Chang Yongning masih berbicara dengan riang. Namun skala tersebut tidak memiliki niat untuk berhenti. Itu masih mendekati kesempurnaan sedikit demi sedikit. Jantung semua orang berdebar kencang. Jaraknya hanya kurang dari satu kuku menuju kesempurnaan. Bisakah itu mencapai kesempurnaan? Pada saat ini, bahkan pernapasan Chang Yongning pun menjadi tidak teratur. Seutas benang lagi, skalanya terus menanjak dan segera mencapai setengah kuku. Kemudian, kesempurnaannya mendekati kesempurnaan sedikit demi sedikit. Nafas Chang Yongning menjadi semakin sesak seiring dengan meningkatnya skala. Maksimal, tepat pada saat skalanya mencapai batas, Luo Yunxing adalah orang pertama yang berteriak. Dia pastinya menjadi orang yang paling khawatir di antara penonton. Selama pengujian ini, dia merasa lebih gugup daripada mengalami pertarungan hebat. Perbedaan sekecil apapun menentukan hidup dan mati Ye Yuan. Saat skalanya mencapai batasnya, Luo Yunxing merasakan sarafnya yang terikat erat akhirnya mengendur. Kesempurnaan tingkat 9. Ye Yuan juga mencapai kesempurnaan tingkat 9. Astaga, dia benar-benar bertarung imbang dengan putra suci aliansi Pil. Ternyata kekuatan Ye Yuan sebenarnya sangat kuat. Pantas saja dia berani mendirikan pavilion Pil dan bersaing dengan aliansi Pil. Ada serangkaian seruan di sekitar, semua orang juga sangat takjub. Mereka tidak memahami alkimia, tetapi hal ini tidak menghalangi mereka untuk mengetahui tentang kesulitan kesempurnaan tingkat 9. Dapat dikatakan bahwa agar skala batu induk gunung awan mencapai batasnya, ini awalnya adalah sesuatu yang bersifat teoritis. Dalam penyempurnaan yang rumit, siapa yang berani menjamin tidak akan ada kesalahan? Putra suci aliansi Pil bisa melakukannya, tapi itu karena dia berdiri di puncak jalur alkimia benua hujan cerah. Dia memiliki warisan mendalam dari aliansi Pil. Dia memiliki obat surgawi yang tak ada habisnya untuk dipraktikkan. Dia memiliki kondisi yang tidak dimiliki oleh alkemis surgawi lainnya. Tapi Ye Yuan tidak punya apa-apa. Dia mencapai langkah ini juga. Bagaimana ini tidak membuat orang kagum? Ekspresi Chang Yongning sangat jelek. Hak apa yang dimiliki orang ini? Berapa banyak kesulitan yang dia derita? Berapa banyak cobaan yang telah dia lalui untuk mencapai langkah ini sendiri? Hak apa yang dimiliki orang ini untuk mencapai langit dalam satu langkah? Aliansi Pil secara alami telah menyelidiki Ye Yuan sebelumnya. Chang Yongning tahu bahwa kenaikan Ye Yuan belum lama ini. Faktanya, ketika orang ini baru saja naik, afinitasnya hanya 1 poin. Kalau bukan karena ini, dia juga tidak akan terlalu meremehkan Ye Yuan. Tapi apa hak orang ini untuk mencapai kesempurnaan kelas 9 dalam waktu sesingkat itu? Tidak. Itu pasti sebuah kebetulan. Benar-benar sebuah kebetulan. Tuan Putra Suci, kesempurnaan tingkat 9 ini sepertinya tidak terlalu sulit. Kamu mengatakannya seperti bunga yang berjatuhan dari langit, mengatakan agar aku memperluas wawasanku, aku bertanya-tanya betapa sulitnya itu. Ye Yuan memandang Chang Yongning dan berkata sambil tersenyum. Wajah Chang Yongning menjadi hitam, seketika wajahnya terasa seperti ditampar. Dia berpose terlalu keras sebelumnya. Siapa yang tahu bahwa orang ini beruntung dan menyempurnakan kesempurnaan kelas 9 dalam sekali jalan. Dia mendengus dingin dan berkata dengan suara serius, hanya beruntung saja, itu saja. Apa menurutmu kamu bisa mencapai kesempurnaan kelas 9 setiap saat? Terlebih lagi, jangan lupa, babak ini adalah pil surgawi dari pilihanmu. Di babak berikutnya, aku akan memilih. Izinkan aku memberitahumu, menyempurnakan pil surgawi tingkat 2, kesempurnaan tingkat 9 adalah kentunganku. Selain itu, kamu harus mencegahku menyempurnakan pil surgawi tingkat sejati kapan saja. Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata sambil tersenyum. Kita tunggu saja nanti.
Aku ingin melihat apakah kesempurnaan tingkat 9 ini benar-benar sulit atau tidak. Keduanya adalah kesempurnaan kelas 9. Mereka secara alami tidak dapat membedakan superioritas dan inferioritas relatif. Pertarungan alkimia putaran kedua secara alami dipersiapkan dengan sangat cepat. Babak pertama adalah formula pil yang Ye Yuan pilih. Babak ini, giliran Chang Yongning. Chang Yongning langsung memilih pil Kekaisaran Surgawi. Dia memandang ke arah Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum dingin, "Pil sumsum es keputusan surga, ini adalah formula pil aliansi pil milikku yang unik. Belum pernah beredar di dunia luar sebelumnya. Seharusnya ini pertama kalinya kau memurnikannya, kan? Anak suci ini ingin melihat apakah kamu masih bisa mencapai kesempurnaan kelas 9 atau tidak." Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum tipis, "Formula pil Kekaisaran Surgawi yang lain kan? Fondasi aliansi pilmu cukup dalam. Terima kasih atas formula pilmu." Chang Yongning mencibir dan berkata, "Kamu akan menangis sebentar lagi." Beberapa jam kemudian, pertarungan alkimia putaran kedua dimulai lagi. Benar saja, kekuatannya masih seimbang. Pil sumsum es keputusan surga ini, Ye Yuan menyempurnakannya tanpa kesulitan sedikit pun, seolah-olah dia telah melalui pelatihan yang berat. Selama 3 bulan pertarungan alkimia ini, Ye Yuan sudah sangat akrab dengan pil surgawi kelas 2. Apakah ini pertama kalinya atau tidak, itu tidak membuat perbedaan besar baginya. Sebenarnya, ketika Chang Yongning mengeluarkan pil surgawi ini, dia tidak berharap pil itu bisa membuat Ye Yuan bingung sekaligus. Dia mengerti bahwa agar Ye Yuan dapat menyempurnakan kesempurnaan kelas 9, pemahamannya tentang alkimia Dao sudah menelusuri kembali ke sumbernya. Pil Kekaisaran Surgawi tidak cukup untuk membuatnya bingung. Namun jika ditelusuri kembali ke sumbernya, masih banyak faktor yang belum pasti dalam formula pil yang asing tersebut. Selama fondasi Ye Yuan sedikit tidak kokoh, kelemahan akan terjadi. Jika terjadi kekurangan, ia tidak akan mampu mencapai kesempurnaan kelas 9. Dengan cara ini, kemenangannya sudah dalam genggaman. Saat ini, yang mereka berkompetisi adalah kekuatan sejati. Menyempurnakan pil Kekaisaran Surgawi, keributan kedua orang itu lebih besar dari sebelumnya. Intens seperti biasanya. Setelah beberapa jam, kedua orang itu selesai menyempurnakan. Setelah membuka tungku, benar saja, keduanya telah menyelesaikan kelas 9 lagi. Pemandangan spektakuler ini tentu saja menarik gelombang seru lainnya. Pertarungan puncak seperti ini sangat menyenangkan bagi mereka. Chang Yongning dipenuhi dengan keyakinan, langsung menempatkan pil surgawi ke batu induk Gunung Awan. Skalanya mencapai puncaknya dengan sangat cepat. Kesempurnaan kelas 9 lagi. Kesempurnaan kelas 9 lagi. Terlalu kuat. Keduanya terlalu kuat. Ketika pil surgawi mencapai tangan mereka, pil itu sebenarnya bisa mencapai kesempurnaan tingkat 9 juga. Benar-benar terlalu mengerikan. Pil surgawi Ye Yuan mencapai kesempurnaan tingkat 9 lagi. Hal ini membuat seluruh penonton kembali bergembira. Mereka belum pernah melihat kompetisi alkimia yang begitu sengit sebelumnya. Alkimia Dao kedua orang itu telah mencapai titik ekstrim, tidak ada cara untuk menentukan pemenang sama sekali. Membawakan pil Kekaisaran Surgawi sekarang, kedua orang itu juga mencapai kesempurnaan kelas 9. Terutama di negara besar lengkungan awan saat ini, banyak alkemis surgawi yang naik telah berkumpul. Mereka kagum dengan penampilan Ye Yuan. Chang Yongning adalah seorang alkemis surgawi asli, afinitasnya bahkan mencapai 70 lebih yang mengerikan, kekuatannya yang kuat masuk akal. Tapi, sebagai alkemis surgawi yang naik, Ye Yuan sebenarnya bisa bersaing dengan Chang Yongning, hanya dengan 10 poin afinitas yang dia memiliki. Betapa luar biasa berbakatnya dia. Keangkuhan Chang Yongning tidak bertahan lama dan ekspresinya sudah menjadi sangat gelap. Kali ini wajahnya ditampar lagi. Formula pil berasal dari dia. Terlebih lagi, itu bahkan merupakan pil surgawi, Ye Yuan pasti belum pernah memurnikannya sebelumnya. Tapi dia masih mencapai kesempurnaan kelas 9. Dia menyadari bahwa dia terlalu meremehkan kekuatan Ye Yuan. Orang ini kemungkinan besar juga tidak jauh dari nilai sebenarnya. Tentu saja, Chang Yongning jelas merupakan kesempurnaan kelas 9 hingga kelas sebenarnya, itu jurang yang sangat besar. Bahkan di aliansi pil, para tetua yang mampu menyempurnakan nilai sebenarnya juga sangat sedikit. Kemampuan Ye Yuan untuk mencapai kesempurnaan tingkat 9 bukan berarti dia bisa menyempurnakan tingkat yang sebenarnya juga. Namun, Chang Yongning juga menyadari bahwa kesempurnaan tingkat 9 sepertinya tidak mampu mengalahkan Ye Yuan lagi. Ingin mengalahkan Ye Yuan,
yang ada hanya nilai sebenarnya. Tuan Putra Suci, pertanyaan yang kamu ajukan juga biasa saja. Sepertinya mencapai kesempurnaan kelas 9 tidaklah terlalu sulit. Ye Yuan mengejek. Chang Yongning malah menjadi tenang saat ini dan berkata dengan suara serius, giliranmu yang mengajukan pertanyaan. Melihat penampilan Chang Yongning, hati semua orang sedikit muram. Mereka semua menyadari bahwa Chang Yongning serius. Begitu Chang Yongning menjadi serius, itu berarti kemungkinan munculnya nilai sebenarnya mungkin akan sangat meningkat. Chang Yongning mengatakan sebelumnya bahwa ketika dia menyempurnakan pil surgawi tingkat 2, kemungkinan kualitas sebenarnya adalah sekitar 1 dari 5 kali lipat. Sekarang, 2 masa telah berlalu, tidak ada banyak peluang tersisa untuk Ye Yuan lagi. Ye Yuan tidak peduli dan berkata sambil tersenyum tipis, pil surgawi pendirian fondasi kelas 2. Pil surgawi pendirian fondasi kelas 2. Dia gila kan? Memilih pil surgawi dasar semacam ini, bukankah kemungkinan putra suci mencapai tingkat sebenarnya akan lebih tinggi? Apa yang Ye Yuan pikirkan, bukankah ini menggali kuburnya sendiri? Para alkemis surgawi pendaki alam bawah itu langsung membuat keributan. Jika harus dikatakan, mereka sama dengan Ye Yuan, semuanya adalah pendaki alam bawah. Secara alami ada rasa kedekatan yang alami. Jika Ye Yuan benar-benar bisa menang, Paviliun Pil akan mampu melawan aliansi Pil secara setara. Kemudian, mata air bagi mereka semua, para alkemis surgawi yang naik ini, akan tiba di sini. Tapi Ye Yuan sebenarnya menggali kuburnya sendiri sekarang dan menghancurkan tembok besarnya sendiri. Chang Yongning menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, bagus sekali. Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan pil surgawi pendirian fondasi kelas 2. Apakah kamu ingin menggunakan pil surgawi pendirian fondasi kelas 2 untuk menerobos ke tingkat yang sebenarnya? Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kenapa? Tidak bisakah? Chang Yongning sedikit mengangguk dan berkata, tentu saja bisa. Namun, kamu harus bergegas. Ye Yuan mengangguk dan berkata, aku akan cepat. Babak ketiga segera dimulai. Kali ini, lebih mendebarkan. Chang Yongning berkata bahwa dia akan mencapai nilai sebenarnya 1 dari 5 kali. Ini tidak berarti bahwa dia hanya akan menyempurnakan nilai sebenarnya pada percobaan kelima. Ini adalah masalah kemungkinan. Kemungkinannya 1 dari 5. Ini juga berarti bahwa Chang Yongning mungkin dapat secara langsung menyempurnakan pil surgawi tingkat sejati kali ini. Lagi pula, pil surgawi pendirian fondasi kelas 2, pil surgawi dasar semacam ini, terlalu mudah bagi Chang Yongning. Semakin sederhana, semakin tinggi kemungkinan untuk menyempurnakan kualitas sebenarnya secara alami. Menyempurnakan pil surgawi pendirian fondasi tingkat 2, situasinya jauh lebih intens daripada yang dibayangkan semua orang. Dao alkimia kedua orang itu benar-benar dibawa ke titik ekstrim. Akumulasi dao besar yang mendalam dan tak dapat dipahami itu tampak seperti ledakan teknik bela diri yang luar biasa, berbenturan secara kacau di sekelilingnya. Meskipun akumulasi dao besar Chang Yongning sangat kuat, akumulasi dao besar Ye Yuan sangat kuat. Menyempurnakan pil surgawi dasar tingkat 2, kedua orang itu jelas menyelesaikannya dengan lebih mudah dan dapat memberikan lebih banyak energi pada pihak lain. Pertarungan ini mempesona mata semua orang. Penyempurnaan berakhir, tungku terbuka. Ekspresi Chang Yongning sangat jelek. Dia gagal, orang ini terlalu sulit untuk dihadapi. Benar saja, hasil akhirnya tetaplah kesempurnaan kelas 9. Tanpa diduga, Chang Yongning juga memilih pil dasar kelas 2 di babak keempat. Namun keduanya masih bermain imbang di babak keempat. Setelah itu, ronde kelima, ronde keenam, hingga ronde ke-19, keduanya masih menyempurnakan kesempurnaan kelas 9. Chang Yongning tidak menggunakan pil surgawi tingkat sejati untuk memastikan kemenangan seperti yang dia katakan. Sebanyak 19 putaran dilakukan selama setengah bulan. Kerumunan di depan gedung kenyamanan awan semakin banyak berkumpul dan sudah padat. Bahkan banyak orang yang bertanya dan bergegas dari berbagai tempat. Pertarungan alkimia puncak semacam ini telah menarik lebih banyak perhatian orang. Dan di tempat kejadian, orang-orang hampir sesak napas karena pertarungan alkimia yang begitu sengit. Terlalu gugup, terlalu mengasyikkan. Keduanya secara praktis mewakili standar jalur alkimia paling tinggi di benua hujan cerah. Ketika Chang Yongning mengeluarkan penghalang yang sebenarnya, semua orang mengira Ye Yuan akan kalah. Tapi dia bertahan selama 19 ronde penuh. Sikap keras kepala Ye Yuan melampaui imajinasi semua orang. Ini adalah pertempuran yang sengit.
Itu bukan sekedar ujian kekuatan, itu adalah ujian karakter, semangat, dan ketahanan. Setelah setengah bulan, tingkat pertikaian puncak ini, pikiran kedua orang itu sudah sangat terikat hingga ekstrim. Bahkan jika Chang Yongning adalah alkemis surgawi kelas 3 dan jauh lebih kuat pada awalnya, itu sudah lebih dari yang bisa dia tanggung. Pertarungan alkimia ini memiliki pengeluaran yang lebih besar daripada mengalami perang yang tiada tandingannya. Karena ini disebut pertarungan alkimia, penyempurnaan kedua orang, akumulasi dao besar, persepsi aura, semuanya saling bersilangan pedang setiap waktu dan setiap saat. Dia agak tidak bisa membayangkan bagaimana Ye Yuan bertahan. Selain putaran pertama dan putaran kedua, sisa 17 putaran, kedua orang tersebut memilih pil surgawi pendirian fondasi kelas 2. Tapi tidak ada yang berhasil menerobos. 19 ronde berakhir imbang tanpa kecuali. Setelah mengatur pernapasannya, Ye Yuan berkata dengan nada menghina, "Hahaha, kamu mengatakan 1 dari 5. Sekarang, sudah ada 19 pertandingan, kamu bahkan belum menyempurnakan nilai sebenarnya. Putra suci aliansi pil hanyalah seperti itu." Petik 2. Chang Yongning menjadi serius, tapi dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada Ye Yuan. Dia menemukan bahwa orang ini terlalu sulit untuk dihadapi. Ye Yuan seperti mesin yang bergerak terus-menerus. Setelah bertarung dalam 19 pertandingan berturut-turut, dia masih bisa mengimbangi kecepatannya. Chang Yongning sangat yakin bahwa pikiran Ye Yuan sudah mencapai batasnya. Karena dia, alkemis surgawi kelas 3 ini, putra suci aliansi pil, telah mencapai batasnya juga. Tapi dia hanya mampu bertahan. Chang Yongning harus mengakui bahwa jika itu dia tidak akan mampu bertahan. Pada titik ini, apa yang mereka perjuangkan bukan hanya kekuatan, tapi lebih dari itu kemauan. Siapapun yang gagal bertahan lebih dulu akan tersingkir. Ye Yuan harus mengakui bahwa Chang Yongning adalah lawan terkuat yang dia temui sejauh ini, bukan salah satunya. Bahkan leluhur pengobatan saat itu tidak layak disebutkan di depan Ye Yuan juga. Kekuatan leluhur pengobatan hanya karena tingkat kultivasinya yang tinggi, itu saja. Ketika tingkat kultivasi Ye Yuan meningkat, dia menjadi terlalu lemah untuk bertahan dalam kompetisi. Namun, mengenai kekuatan Chang Yongning, itu adalah kekuatan seperti sepotong baja yang telah ditempa ratusan kali. Kekuatan fondasi aliansi pil melebihi imajinasi Ye Yuan. Jika salah satu putra suci sudah seperti ini, lalu seberapa kuat kekuatan jalur alkimia dari pemimpin aliansi pil? Tak terbayangkan. Dalam hal bakat, kekuatan, dan tingkat kultivasi, Ye Yuan bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun. Meskipun itu adalah fondasi yang paling dibanggakan Ye Yuan, Chang Yongning juga sangat kokoh. Ini mungkin tidak sebagus Ye Yuan, tapi itu sama sekali tidak akan menjadi kekurangan. Lawan seperti itu, terlalu sulit untuk ingin mengalahkannya. Tapi justru karena inilah Ye Yuan semakin bersemangat untuk mengalahkan pihak lain. Jika Han Yi itu adalah batu asahannya dalam dao bela diri, maka Chang Yongning ini adalah batu asahan terbaik dalam jalur alkimia daonya. Dalam keadaan saat ini, mustahil menentukan pemenang di kelas 9. Hanya siapapun yang bisa mematahkan belenggu dan mencapai nilai sebenarnya yang bisa menang. Selama 8 tahun mengasingkan diri, Ye Yuan telah lama mendeteksi bahwa kemungkinan ada tingkat yang lebih tinggi di atas kesempurnaan tingkat 9. Namun langkah ini hanya sesaat dan tidak bertahan lama. Dia dipisahkan oleh lapisan tipis darinya, tapi tidak bisa menyatukan semuanya. Ye Yuan tidak mendapat pengajaran berturut-turut dari seorang guru. Tanpa dasar, dia hanya bisa mengandalkan kesalahannya sendiri. Tapi Chang Yongning adalah batu asahan terbaik yang diberikan aliansi pil kepadanya. Oleh karena itu, dia melakukan yang terbaik untuk mencegah Chang Yongning menyempurnakan nilai sebenarnya untuk saat ini. Sementara dia sendiri juga harus melepaskan belenggu di tengah titik kritis ini. Pertarungan alkimia ini bisa dikatakan sebagai pertarungan tersulit dalam jalur alkimianya. 30 pertandingan, seri. 40 pertandingan, seri. 50 pertandingan, masih imbang. Dalam sekejap, kedua orang itu telah bertarung sengit selama lebih dari 3 bulan. Bahkan orang-orang yang telah menyaksikan pertempuran dari awal, tidak dapat bertahan lagi. Namun dua orang di lapangan masih bertarung tanpa henti. Ya, pertarungan alkimia ini telah berkembang menjadi perang. Hasilnya adalah pertarungan ini terlalu penting. Terlepas dari apakah itu Ye Yuan atau Chang Yongning, tidak ada yang mau kalah. Pertarungan alkimia ini telah menimbulkan sensasi luar biasa di 5 wilayah surgawi cahaya, bahkan di seluruh benua hujan cerah.
Alkemis surgawi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di negara besar lengkungan awan. Master sekte dari 5 sekte besar surgawi juga semuanya hadir pada saat ini. Pandangan para tokoh dikdaya yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada negara besar lengkungan awan yang sangat kecil. Sebelumnya, meskipun Ye Yuan menantang 17 Grandmaster berturut-turut, para master sekte ini juga tidak merasa ada apa-apa. Dalam pandangan mereka, itu hanyalah perjuangan menjelang kematian sekte surgawi aman bela diri. Namun, setelah 3 bulan, pandangan semua orang berubah. Karena mereka semua menyadari bahwa pertarungan alkimia ini mungkin akan mempengaruhi seluruh struktur benua hujan cerah. Jika Ye Yuan memenangkan pertempuran ini, Paviliun Pil akan segera menjadi negara adidaya yang mampu bersaing dengan aliansi Pil. Sejak saat itu, para pendaki alam bawah tidak perlu lagi dibatasi oleh aliansi Pil. Pertempuran ini memiliki arti yang luar biasa. Tapi prasyaratnya adalah Ye Yuan menang. Di istana kerajaan negara besar lengkungan awan, Kaisar hanya bisa menunggu di luar Aula Jin Luan. Master sekte dari 5 sekte besar surgawi berkumpul di sini saat ini. Tatapan kelima orang itu menatap layar cahaya di depan. Apa yang ditampilkan di layar cahaya adalah proyeksi pertarungan alkimia Ye Yuan dan Chang Yongning. Master sekte dari sekte surgawi Sang Yu, Ling Wancheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Feng Xuanyi, aku tidak menyangka bahwa sekte surgawi aman bela dirimu benar-benar menghasilkan keajaiban yang langka. Jika dia memenangkan pertarungan ini, kemungkinan besar nama Ye Yuan akan setara dengan dia." Tuan Zuo Bufan, Master sekte-sekte surgawi Xingyun, Hua Xiao mengangguk setuju dan berkata, "Setelah Tuan Zuo Bufan, 5 sekte besar surgawi kita menghadapi rintangan di mana-mana dan tidak berdaya untuk mendukung perbatasan. Alasan terbesarnya adalah pil surgawi ini. Jika momentum dari Paviliun Pil telah terbentuk, kita para pendaki alam bawah tidak perlu dibatasi lagi. Hanya dalam 1000 tahun atau paling lama 3000 tahun, wilayah surgawi 5 cahaya kita pasti akan mampu meniru kejayaan kita sebelumnya." Master sekte dari sekte surgawi manifestasi segudang, alis Yang Jie sedikit berkerut, merasa sangat tidak senang dengan pernyataan ini. Bagaimanapun, sekte surgawi manifestasi segudang adalah sekte utama, pemimpin dari 5 sekte. Namun dia juga tidak punya pilihan selain mengakui bahwa pernyataan Ling Wancheng dan Hua Xiao masuk akal. Zuo Bufan sangat berbakat, berdiri dengan bangga di cakrawala. Tapi orang seperti itu sangatlah jarang. Namun, jika momentum Paviliun Pil dapat terbentuk, maka akan mampu menciptakan sejumlah besar ahli. Kekuatan tempur para pendaki alam bawah jauh melampaui kekuatan asli. Jika ada bantuan pil surgawi, tentu saja akan lebih seperti menambahkan sayap pada harimau. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu mengubah struktur benua hujan cerah sedikit pun. Ketika dia mendengar berita tentang Ye Yuan melawan Chang Yongning, Feng Xuanyi juga tercengang. Aliansi Pil muncul secara dominan. Siapa sangka kalau mereka dipaksa oleh Ye Yuan ke dalam situasi seperti ini. Perjanjian Ye Yuan selama 20 tahun bukanlah omong kosong belaka. Jika momentum Paviliun Pil terbentuk, mengapa sekte surgawi aman bela diri masih perlu takut terhadap aliansi Pil apapun? Yang menggelikan adalah bahwa orang-orang yang berpikiran picik di sekte itu mungkin merasa malu sampai mereka tidak punya wajah untuk keluar lagi sekarang kan. Feng Xuanyi, jika Ye Yuan benar-benar bisa menang, kamu tidak bisa mengingkari janji yang dibuat Paviliun Pilmu saat itu. Kalau tidak, sekte surgawi manifestasi segudang milikku akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Yang Jie tiba-tiba berkata. Yang disebut janji adalah Ye Yuan yang mengatakan pada saat itu bahwa Paviliun Pil adalah faksi terbuka dan tidak akan secara paksa merekrut alkemis surgawi seperti aliansi Pil. Ini sangat penting bagi 4 sekte lainnya. Para alkemis surgawi direnggut oleh Hemus sendirian. Apa hubungannya dengan kita? Pada saat itu, setelah Paviliun Pil bangkit, bukankah itu akan menjadi aliansi Pil yang lain? Feng Xuanyi mengangguk dan berkata, "Sekte pusat, yakinlah. Ye Yuan telah mengatakan sebelumnya bahwa selama itu adalah murid dari 5 sekte besar surgawi, Paviliun Pil akan terbuka sepenuhnya untuk mereka. Selama mereka adalah alkemis surgawi yang bergabung di Paviliun Pil, mereka akan bisa menelusuri semua formula Pil dan menerima pelatihan terbaik. Setelah sukses, murid dari 5 sekte besar surgawi akan kembali ke sekte mereka masing-masing dan menjadi tuan bagi diri mereka sendiri. Jika Ye Yuan bisa menang, maka kami berlima bisa langsung menandatangani perjanjian dan menjaga fakta perjanjian ini untuk generasi yang akan datang. Hanya saja,
5 sekte besar surgawi kita memiliki nafas dan cabang yang sama. Bangkitnya Paviliun Pil juga memerlukan dukungan dari sekte pusat dan 3 sekte. Ekspresi Yang Jie sedikit mereda, dan dia berkata sambil mengangguk, tentu saja. Jika Paviliun Pil terbentuk, 5 sekte kita harus bergabung dan mengusir aliansi Pil dari 5 wilayah surgawi cahaya. Feng Xuanyi mengangguk sedikit, tatapannya kembali tertuju pada layar cahaya. Dia diam-diam menyemangati Ye Yuan di dalam hatinya. Tidak ada dua cara untuk melakukannya. Semuanya berada di bawah prasyarat agar Ye Yuan bisa menang. Jika Ye Yuan gagal, sekte surgawi aman bela diri kemungkinan besar akan mengalami pukulan telak. Implikasi dari pertarungan alkimia ini terlalu besar. Tidak ada yang menyangka bahwa semuanya akan benar-benar berjalan sampai seperti ini. Pertarungan alkimia masing-masing dari dua orang itu seperti lapisan pusaran air. Seiring bertambahnya jumlah pertandingan, pusaran air ini menjadi semakin besar, semakin besar. Akhirnya, hal itu mempengaruhi seluruh benua hujan cerah. Sekarang, tren umum sudah terbentuk, tidak ada lagi yang bisa membalikkannya. Kemungkinan besar, ketua aliansi dari aliansi Pil juga tidak menyangka akan ada konsekuensi seperti itu ketika dia mengirim Chang Yongning keluarkan. Situasi sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Pertarungan alkimia kedua orang ini pada akhirnya akan gagal. Entah aliansi Pil runtuh, atau wilayah surgawi 5 cahaya hancur. Jika aliansi Pil runtuh, mereka hanya akan mundur dari 5 wilayah surgawi cahaya. Namun jika wilayah surgawi 5 cahaya runtuh, hari-hari mereka di masa depan akan sulit. Tiba-tiba, tatapan Feng Xuanyi berubah tajam. Pertarungan alkimia yang berlarut-larut ini akhirnya membuat gelombang lagi. Aturan Dao. Tatapan Yang Jie berubah tajam dan dia berteriak kaget. Ini adalah aturan alkimia Dao. Tapi siapa yang menurunkan ini? Hua Ziyou berkata sambil mengerutkan kening. Pada saat ini, seluruh negara besar lengkungan awan sedang bergejolak. Langit normal, tetapi tekanan udara di atas negara besar lengkungan awan rendah hingga menjadi suram. Semua orang merasa seolah-olah langit sedang menekan. Orang-orang mulai menyadari bahwa pemenang pertarungan puncak yang berlarut-larut ini akhirnya akan ditentukan. Hanya saja, siapa yang menurunkan aturan alkimia Dao ini? Atau mungkin, mereka berdua yang menarik. Di menara pengawas di kota, dua pria sedang menyaksikan pertarungan alkimia ini dari jauh. Menyadari turunnya aturan Dao, salah satu dari mereka, seorang pria parubaya berjubah putih, memiliki sedikit senyuman di sudut mulutnya. Sepertinya dadu sudah ditentukan. Pengaturan kita tidak lagi diperlukan. Fei Bai, sepertinya harimu menjadi terkenal di seluruh dunia akan ditunda lagi. Pria parubaya berjubah putih memandang pria dengan ekspresi dingin di sampingnya sambil berkata sambil tersenyum. Identitas kedua pria ini luar biasa. Pria parubaya berjubah putih itu adalah wakil ketua aliansi Pil, Huang Fukluting. Dan pria dengan ekspresi dingin adalah Master Aula Balai Bela Diri Surgawi dari aliansi Pil, Pendekar Pedang nomor 1, Xiao Fei Bai. Tentu saja mustahil pertempuran alkimia yang melanda seluruh benua hujan cerah ini tidak menarik perhatian aliansi Pil. Kenyataannya, perhatian aliansi Pil terhadap pertarungan alkimia ini melebihi imajinasi 5 sekte besar surgawi. Wakil ketua aliansi Pil dan Pendekar Pedang nomor 1 muncul secara langsung. Hanya saja keberadaan mereka sangat dirahasiakan. Ditambah lagi, tidak ada yang melihatnya sama sekali. Tentu saja tidak mudah untuk diekspos. Terlebih lagi, mendengarkan arti dari kata-kata Huang Fukluting, aliansi Pil bahkan membuat banyak pengaturan yang menargetkan pertempuran alkimia ini. Xiao Fei Bai berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan ekspresi dingin, bagi Xiao ini, menjadi terkenal atau tidaklah penting. Yang penting adalah mengejar batas pedang Dao. Aku dengar bahwa pemimpin sekte dari 5 sekte surgawi besar memiliki kekuatan yang luar biasa. Xiao ini berniat untuk bertarung. Sayangnya, kesempatan itu belum tiba. Jika kata-kata ini didengar oleh orang lain, pasti akan membuat dunia terbakar. Arti dari kata-katanya sebenarnya adalah untuk menantang 5 master sekte besar pada saat yang sama. Kata-kata seperti itu sungguh terlalu sombong. Pusat kekuatan macam apa yang dimiliki oleh 5 master sekte besar? Dapat dikatakan bahwa sekte-sekte surgawi yang serupa, para pemimpin sekte dari 5 sekte surgawi besar, jauh lebih kuat daripada sekte-sekte seperti sekte surgawi giok sejati. Ini adalah para pendaki alam bawah. Huang Fukluting tersenyum dan berkata, tenang, pasti ada peluang. Hanya saja, sayang sekali Ye Yuan bocah ini.
Jika dia bisa bergabung dengan aliansi Pilku, itu pasti seperti menambahkan sayap pada harimau. Bahkan seseorang yang sedingin Xiao Feibai juga mengangguk setuju dan berkata, seorang alkemis surgawi kelas 2 dan bahkan seorang pendaki alam bawah, mampu memaksa Chang Yongning ke situasi seperti ini. Itu luar biasa. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun, namun kata luar biasa sudah cukup untuk membuktikan pengakuannya terhadap Ye Yuan. Kekuatan Chang Yongning, terlepas dari apakah itu Xiao Feibai atau Huang Fuqluting, mereka sangat menyadarinya. Selain itu, karakter Chang Yongning berkepala dingin dan dia sama sekali bukan orang yang kurang ajar. Kalau tidak, bahkan jika dia adalah putra suci, dia tidak akan bisa bertahan melalui pertempuran alkimia selama 3 bulan juga. Menghadapi keterikatan Ye Yuan dan mampu melanjutkan dengan mantap, tanpa membuat kesalahan sedikit pun selama 3 bulan, ini sudah menjelaskan segalanya. Tapi justru karena inilah ia semakin menunjukkan kehebatan Ye Yuan. Seperti yang dikatakan Chang Yongning, Ye Yuan hanyalah seorang pendaki alam bawah, hanya seorang alkemis surgawi kelas 2. Huang Fuqluting tersenyum dan berkata, sayang sekali, dia ditakdirkan untuk mati. Bukan hanya mereka berdua dari aliansi Pil yang masuk. Mereka sudah memiliki lebih dari 10 pembunuh yang sedang menyergap di depan gedung kenyamanan awan. Jika Ye Yuan menang, Huang Fuqluting akan segera memberikan perintah untuk membunuh Ye Yuan. Implikasi dari pertempuran ini terlalu besar. Bahkan aliansi Pil juga tidak boleh kalah. Jika mereka membiarkan paviliun Pil bangkit, hal itu akan menyebabkan kerugian besar bagi kepentingan aliansi Pil. Tidak mungkin bagi aliansi Pil untuk hanya duduk diam dan menyaksikan paviliun Pil bangkit. Aturan Dao tidak terlihat. Tidak ada yang tahu siapa penyebabnya saat aturan itu turun. Namun dalam pandangan sebagian besar orang, hal ini kemungkinan besar dilakukan oleh Putra Suci. Meskipun pertarungan alkimia ini sangat mengkhawatirkan, ingin mencapai nilai sebenarnya hanya berdasarkan pertarungan alkimia, itu agak terlalu konyol. Nilai yang sebenarnya, karena disebut sebagai nilai legendaris, secara alami sulit untuk mencapai tingkat yang ekstrim. Tidakkah kamu melihat bahwa bahkan Putra Suci tidak dapat memurnikannya setelah diganggu oleh Ye Yuan begitu lama? Kemunculan adegan ini membuat banyak orang menghela nafas. Seorang penguasa alkimia yang sedang naik daun benar-benar jatuh begitu saja. Chang Yongning dan Ye Yuan jelas merasakan munculnya aturan Dao ini juga. Setelah 3 bulan pertarungan sengit, akhirnya tiba saatnya untuk menunjukkan kemampuan sebenarnya. Sedikit kegembiraan dan rasa puas diri melintas di wajah Chang Yongning. Pertarungan ini adalah yang paling sulit dimenangkan sejak dia melakukan debut. Ketika aliansi Pil mengirimnya keluar, dia sama sekali tidak pernah berpikir bahwa lawan ini akan sesulit ini. Dalam 3 bulan ini, dia tidak berani bersantai sedikit pun, seluruh tubuhnya dipaksa hingga hampir gila. Namun dia tetap tidak berani mengendur. Ini adalah ujian kemauan, dia mengerti bahwa meskipun ada kelonggaran, orang yang mati adalah dia. Untungnya, awan telah hilang dan bulan cerah dapat terlihat, aturan Dao akhirnya datang. Chang Yongning tahu bahwa pertempuran ini sulit dimenangkan, tetapi manfaat yang didapat juga tidak terbayangkan. Lawan yang ulet dan tangguh seperti ini hanya bisa ditemui dengan keberuntungan tetapi tidak dengan mencarinya. Dia bisa merasakan melalui aura bahwa bahkan pada saat ini, ketika aturan Dao sudah turun, Ye Yuan masih menyelesaikan penyempurnaannya dengan cermat. Lawan ini layak dihormati. Aturan Dao turun sedikit demi sedikit. Orang bisa merasakan keberadaannya, tapi tidak bisa melihatnya. Tapi mereka bisa merasakan bahwa kecepatan jatuhnya aturan Dao saat ini semakin cepat. Pemurnian kedua orang itu mencapai momen paling kritis. Padatkan. Pada saat yang hampir bersamaan, kedua orang itu meneriakkan kata ini. Kemudian, aturan Dao tiba-tiba bertambah cepat dan turun. Chang Yongning tertawa terbahak-bahak dan berkata, wah, kamu adalah lawan yang patut dihormati. Kamu bisa memaksa Putra Suci ini sampai ke titik ini, kamu cukup bangga pada dirimu sendiri. Namun, kamu ditakdirkan untuk menjadi batu loncatan. Di jalur alkimia Putra Suci ini, kamu bisa pergi dengan tenang. 3 bulan, benar-benar kalah begitu saja, sungguh tidak mau pasrah. Aturan Dao ini memang dijatuhkan oleh Putra Suci aliansi Pil. Kami para pendaki alam bawah akhirnya punya kesempatan untuk bangkit, tapi aku tidak menyangka dia akan dikalahkan begitu saja. Serangkaian ratapan datang dari mana-mana. Sebagai pendaki alam bawah, mereka tentunya berharap agar Ye Yuan menang. Sedih sekali, tidak, hanya ada satu aturan Dao yang jatuh. Jika jumlahnya 2,
Ye Yuan masih memiliki harapan untuk menariknya. Hasilnya sudah ditentukan. Pada saat ini, aturan Dao yang tak terlihat melaju semakin cepat, jatuh langsung ke dunia fana. Ada getaran hebat di tanah, semua orang tercengang. Di antara orang-orang yang tercengang, tentu saja termasuk Chang Yongning juga. Karena aturan Dao ini tidak masuk ke dalam kuali obatnya, tapi mendarat di kuali obat Ye Yuan. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Di istana kerajaan, 5 master sekte besar memiliki wajah yang tercengang. Di menara pengawal, Huang Fuqluting dan Xiao Feibei memasang wajah terkejut. Dan juga, wajah-wajah besar dari berbagai faksi juga menunjukkan ketidakpercayaan. Ye Yuan menang. Bertarung sengit selama 3 bulan, Ye Yuan benar-benar mematahkan belenggu dan menekan putra suci aliansi Pil, menyempurnakan nilai sebenarnya. Ye Yuan memandang Chang Yongning dan berkata sambil tersenyum tipis, "Aku akan mengembalikan kata-kata tadi padamu. Kamu memang lawan yang patut dihormati." Chang Yongning memang lawan yang patut dihormati. Ini adalah pertarungan tersulit Chang Yongning. Jadi bagaimana ini bukan pertarungan tersulit bagi Ye Yuan? Meskipun orang ini angkuh, harus diakui, dia benar-benar jenius jalur alkimia. Dalam alkimia, Ye Yuan tidak pernah terlalu rendah hati, dia tahu bahwa dia sendiri adalah seorang jenius yang tiada taranya. Tapi Chang Yongning tidak kalah dengan dia dari sudut manapun. Orang ini luar biasa, tapi itu juga lebih layak untuk dimenangkan. Dalam pertempuran ini, hasil panen yang diperoleh Ye Yuan tidak dapat diperkirakan. Pertarungan sengit selama 3 bulan telah merangsang seluruh potensi dalam tubuhnya. Jika dia masih tidak bisa menerobos seperti ini, maka Ye Yuan juga akan gagal. Kenyataannya, yang sulit bukanlah menyempurnakan nilai sebenarnya. Hal yang benar-benar sulit adalah menyempurnakan nilai sebenarnya di bawah tekanan lawan. Itu membutuhkan kekuatanmu untuk benar-benar mengalahkan lawanmu. Setelah 3 bulan pertarungan sengit, kemajuan Ye Yuan dan Chang Yongning sangat luar biasa. Hanya saja, keduanya menekan lawan mereka, terus mempertahankan hasil di kesempurnaan kelas 9, itu saja. Jika Chang Yongning memurnikan pil sendiri sekarang, peluang untuk menyempurnakan kualitas sebenarnya kemungkinan besar akan meningkat pesat. Sebenarnya, pada pertandingan ke-26, Ye Yuan sudah merasa telah berhasil menerobos. Dan hingga saat ini, keduanya telah bertarung sebanyak 47 pertandingan. Saat itulah Ye Yuan sepenuhnya menekan Chang Yongning dalam hal kekuatan dan menjatuhkan aturan Dao. Tentu saja, ini semua bersifat internal. Hanya Ye Yuan sendiri yang mengetahuinya. Bahkan Chang Yongning sendiri juga tidak mendeteksinya. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa aturan Dao ini tertarik padanya. Seluruh prosesnya seperti merebus katak secara perlahan dalam air hangat. Pada saat katak menyadari kebenarannya, dia tidak dapat melompat keluar lagi. Keterkejutan dan ketidakpercayaan terlihat di seluruh wajah Chang Yongning. Kamu, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dia belum pernah mengalami kekalahan dalam alkimia sebelumnya. Setelah 3 bulan pertarungan sengit, dia sebenarnya dikalahkan oleh Ye Yuan dalam segala aspek. Hal semacam ini seharusnya tidak terjadi dalam pemahamannya. Ye Yuan tersenyum tipis dan menembakkan aliran esensi ilahi ke dalam kuali obat. Saat kuali obat dibuka, aura Dao besar langsung menyebar. Pil obat berbentuk kristal terbang ke telapak tangan Ye Yuan dengan tenang. Tidak ada pil emas kelas 9 yang bersinar cemerlang dan juga tidak ada aroma obat yang menyapa hidung. Tidak ada yang lain selain kembali ke kesederhanaan aslinya yang sederhana dan tanpa hiasan. Itu adalah kristal. Itu tampak seperti bola kaca biasa. Tapi sekilas hal itu memberi orang perasaan yang luar biasa. Di menara pengawal, mata Huang Fuqluting berubah tajam saat dia berkata, "Dao agung tanpa hiasan, kembali ke kesederhanaan aslinya." Ini memang tingkatan yang sebenarnya. Jika anak ini tidak tersingkir, dia pasti akan menjadi bencana mematikan bagi aliansi Pilku. Xiao Feibei mengangguk sedikit, sosoknya berkedip dan menghilang di tempat. Pil surgawi pendirian fondasi kelas 2 yang sebenarnya, itu tergantung di telapak tangan Ye Yuan dengan tenang begitu saja. Setelah Chang Yongning melihatnya, ekspresinya berubah drastis, matanya penuh ketakutan. Nilai yang benar, itu benar-benar nilai yang sebenarnya. Dia dikalahkan. Ini juga pertama kalinya aku menyempurnakan ini. Karena kamu adalah putra suci aliansi Pil, kamu seharusnya bisa mengetahui apakah nilai itu benar atau tidak, kan? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Dia tidak takut Chang Yongning berbohong, bahkan jika Chang Yongning berbohong, Dao surgawi tidak akan berbohong.
Keduanya bersumpah kutukan keilahian asal kepada Dao Surgawi. Terlepas dari apakah Chang Yongning mengakuinya atau tidak, Dao Surgawi akan menilainya sendiri. Ekspresi Chang Yongning pucat, dan bibirnya berubah ungu. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya ke langit dan melolong panjang, lalu jatuh kesakitan. Kutukan ilahi asal meletus. Serangan balik dari Dao Surgawi sangat menyakitkan. Dan adegan ini juga menegaskan bahwa pil surgawi di tangan Ye Yuan memang benar-benar berkualitas. Pil surgawi tingkat sejati, ini menunjukkan wajah aslinya di depan dunia untuk pertama kalinya. Ini adalah pil surgawi tingkat sejati. Murni seperti salju putih. Terlalu luar biasa, benar-benar terlalu mengesankan. Mata air bagi kita para pendaki alam bawah akhirnya tiba. Tuan Ye perkasa, Tuan Ye perkasa, tidak ada yang memperhatikan yang kalah. Para pendaki alam bawah yang hadir semuanya bersorak gembira. Di istana kerajaan, Feng Xuanyi hampir melompat. Dia memasang wajah bersemangat ketika berkata, nilai sejati. Nilai sejati, orang ini benar-benar berhasil, hahaha. Setelah 4 master sekte besar lainnya terkejut, mereka juga sangat iri saat melihat penampilan Feng Xuanyi. Namun sayangnya, Ye Yuan lahir di sekte surgawi aman bela diri. Jika dia dilahirkan di sekte mereka, seberapa hebatkah itu? Meskipun Pavilion Pil tidak akan membatasi latar belakang para murid, sebagai kekuatan tambahan dari sekte surgawi aman bela diri, manfaat yang diperoleh sekte tersebut sudah jelas. Ayo, cepat pergi ke tempat kejadian. Semakin banyak keributan saat ini, kita harus semakin berhati-hati. Yang Jie tiba-tiba berkata. Semua orang kaget dan buru-buru membuang kegembiraan mereka dan bergegas ke gedung kenyamanan awan. Seluruh negara besar lengkungan awan bergejolak karena kegembiraan. Semua pendaki alam bawah bersorak gembira. Kemenangan Ye Yuan bukan hanya kemenangannya sendiri, itu juga merupakan kemenangan para pendaki alam bawah. Kemenangannya akan mengantarkan era baru dan membawa kabar gembira bagi para pendaki alam bawah. Bisa dibilang, arti penting kemenangan Ye Yuan bahkan melampaui Zuo Bufan. Sorakan itu bahkan meredam erangan menyakitkan Chang Yongning. Di tengah sorak-sorai tersebut, suara Chang Yongning perlahan melemah dan akhirnya mereda. Seorang jenius alkimia dari generasinya jatuh di sini. Hahaha, Ye Yuan, aku memang tidak salah menilaimu. Kamu melampiaskan frustrasiku pada sekte surgawi aman bela diri selama 20 tahun terakhir. Di tengah tawa yang keras, Luo Yunxing langsung menuju Ye Yuan. Tapi saat ini, kelainan tiba-tiba terjadi. Di tengah kerumunan, beberapa lusin niat membunuh dingin yang menusuk tiba-tiba menyala. Tiba-tiba, zombie-zombie beterbangan secara acak di sekitar Ye Yuan. Pada saat yang sama, sebenarnya ada beberapa lusin sosok yang menyerangnya. Masing-masing dari mereka, kekuatan mereka begitu kuat sehingga mencekik orang-orang di sekitar mereka. Surga Penguasa Giok, lusinan surga penguasa Giok, ya, lusinan orang lebih banyak daripada pembunuh yang diatur oleh aliansi Pil. Orang-orang yang menginginkan kematian Ye Yuan tidak hanya faksi aliansi Pil. Sekte surgawi dari 4 wilayah surgawi lainnya juga tidak ingin Ye Yuan hidup. Sensasi yang ditimbulkan oleh masalah ini sungguh terlalu besar. Tentu saja tidak mungkin bagi 4 wilayah surgawi besar untuk menjauhkan diri dari persekongkolan tersebut. Munculnya Pavilion Pil tidak hanya mengancam kepentingan aliansi Pil, bahkan ada keamanan 4 wilayah surgawi yang besar. Oleh karena itu, Ye Yuan harus mati. Ekspresi Luo Yunxing berubah dengan liar, dan segera merasakan kulit kepalanya kesemutan. Dalam sekejap, dia merasakannya. 31 orang, 31 surga penguasa Giok. Untuk membunuh stratum surgawi luhur besar, 31 stratum surgawi penguasa Giok dikerahkan sekaligus. Aliansi Pil benar-benar menurunkan modal darahnya. Namun, dia juga tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, seluruh tubuhnya segera berubah menjadi pedang tajam dan bergegas menuju Ye Yuan. Saat ini, dia hanya punya satu pikiran, melindungi Ye Yuan dari kematian. Bahkan jika dia mati, Ye Yuan tidak bisa mati. Pentingnya keberadaan Ye Yuan terlalu besar. Tapi dia baru saja bergerak dan Paman Wen sudah pindah. Paman Wen, pengikut Chang Yongning, juga merupakan pusat kekuatan surga penguasa Giok. Selain itu, kekuatannya hanya lebih kuat dan tidak lebih lemah dari Luo Yunxing. Enyahlah. Mata Luo Yunxing memerah karena marah dan dia meraung dengan marah. Paman Wen tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh tak acuh, menyerahlah. Bahkan jika makhluk abadi datang hari ini, mereka juga tidak bisa menyelamatkan Ye Yuan. Dia harus mati.
Dalam sekejap, Paman Wen dan Luo Yunxing bertukar lebih dari 10 gerakan. Tapi Luo Yunxing tidak bisa melepaskan Paman Wen. Dan ke-31 surga penguasa giok itu sudah menyerbu. Ye Yuan berada dalam bahaya besar. Orang yang berani menimbulkan masalah di wilayah sekte surgawi Sang Yuku, pantas untuk dibunuh. Teriakan keras datang dari atas kehampaan. Itu adalah Ling Wancheng. 5 master sekte besar bergegas pada saat yang sama. Aliansi Pil membuat persiapan yang matang. Jadi bagaimana 5 sekte besar surgawi bisa menjadi amatir? 5 master sekte besar bergerak pada saat yang sama, betapa mengejutkannya keributan itu. Dan tepat pada saat ini, pedang menakjubkan naik ke langit, terbang langsung menuju 5 master sekte besar. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Siapa ini, untuk benar-benar berani bergerak melawan 5 master sekte besar hanya dengan kekuatannya? Siapakah orang ini jika bukan Xiao Feibai? Dalam satu tarikan napas, Xiao Feibai bentrok dengan 5 master sekte besar. Dalam sekejap, Xiao Feibai dan 5 master sekte besar bertukar lebih dari 100 gerakan. 5 master sekte besar sebenarnya tidak dapat membebaskan diri untuk beberapa waktu. Sudah lama menjadi berantakan di depan gedung kenyamanan awan. Pembangkit listrik surga penguasa giok dari 5 sekte surgawi juga bergerak dengan kekuatan penuh saat ini. Hanya saja reaksi mereka jelas tidak secepat aliansi Pil dan faksi lainnya. Meski mereka bergerak, mereka hanya bisa menghalangi selusin orang. Masih ada hampir 20 surga penguasa giok yang bergegas ke depan Ye Yuan. Ketika Feng Xuanyi melihat pemandangan ini, jantungnya berdebar kencang, berpikir dalam hati bahwa semuanya sudah berakhir. Dengan sedikit kekuatan Ye Yuan, bagaimana mungkin ada kebetulan dalam pembunuhan bersama 20 surga penguasa giok? Yang terdekat berjarak kurang dari 200 kaki dari Ye Yuan. Jarak ini hanyalah satu tarikan napas bagi pusat kekuatan surga penguasa giok. Dari awal sampai sekarang, Ye Yuan bahkan tidak bergerak sedikit pun, terlihat seperti dia ketakutan. Ketika surga penguasa giok melihat pemandangan ini, sedikit senyuman kejam muncul di sudut mulutnya. Membunuh seorang jenius yang bisa mengalahkan putra suci secara pribadi adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Ketika Huang Fukluting di menara pengawas melihat pemandangan ini, secercah senyuman juga terlihat di sudut mulutnya dan dia berkata, tidak peduli betapa hebatnya si jenius, percuma juga jika dia mati. Wah, itu karena kamu menunjukkan terlalu banyak kejeniusanmu. Namun tak lama kemudian, senyuman di wajahnya membeku. Selusin orang yang bergegas menuju Ye Yuan benar-benar berhenti pada saat yang sama. Dan sosok Ye Yuan juga melayang keluar dari kepungan lebih dari selusin orang tanpa tergesa-gesa. Ekspresi keterkejutan muncul di wajah Huang Fukluting dan dia bergumam, ini, apa yang terjadi di sini? Tiba-tiba, tatapannya berubah menjadi tajam. Dia melihat hembusan uap panas benar-benar muncul di atas kepala pusat kekuatan surga penguasa giok itu. Melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin Huang Fukluting masih belum mengerti apa yang terjadi? Racun yang digunakan, stratum surgawi luhur besar, jenis racun apa yang dia gunakan hingga mampu mempengaruhi 20 surga penguasa giok pada saat yang bersamaan. Alis Huang Fukluting berkerut dan dia berkata dengan suara serius. Adegan ini juga terlihat di mata Feng Xuanyi, Luo Yunxing, dan yang lainnya. Melihat Ye Yuan berhasil keluar dari pengepungan, pikiran mereka bergetar. Anak laki-laki ini memiliki gerakan yang mengejutkan. Menghadapi pengepungan hampir 20 pusat kekuatan surga penguasa giok, dia sebenarnya bisa melarikan diri dengan selamat. Melihat Ye Yuan melayang keluar tanpa tergesa-gesa, wajah para penguasa surga giok itu menunjukkan ekspresi marah. Bukan karena mereka tidak ingin membunuh, tapi karena kemauan mereka kuat, namun kurang kekuatan. Meskipun racun ini tidak mematikan, namun sangat mempengaruhi pergerakan mereka. Apalagi salah satu racunnya, bahkan punya efek mematikan rasa. Surga penguasa giok yang menyerang tepat di depan memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Baru saja, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah diracun. Terlebih lagi, dia terkena banyak racun. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sebenarnya terjebak dalam formasi racun. Jika dihitung secara kasar, dia sebenarnya terkena ratusan jenis racun. Selain itu, efek racun-racun ini berbeda satu sama lain. Beberapa menargetkan meridian, beberapa menargetkan esensi ilahi, beberapa bahkan menargetkan keilahian asal. Dengan ratusan jenis racun yang ditumpangkan bersama, hal itu justru membuat fungsi tubuhnya lumpuh sementara. Ibarat mesin yang tiba-tiba macet.
Orang ini jelas berada tepat di depan matanya, tetapi dia tidak dapat mengambil tindakan. Sialan, surga penguasa giok ini tidak berani berlama-lama, langsung mengeluarkan racunnya. Ada banyak pusat kekuatan surga penguasa giok dari 5 sekte besar surgawi yang menunggu di setiap sisi. Keracunan saat ini, meski hanya diracuni sedikit, akan berakibat fatal. Benar saja, tepat pada saat ini, surga penguasa giok dari 5 sekte surgawi telah tiba. 3 surga penguasa giok terakhir di belakang langsung dibacok hingga mati. Hanya sedikit penundaan ini, para pembunuh surga penguasa giok itu semuanya menjadi pasif. Dan Ye Yuan juga langsung melayang ke area aman. Hahaha, anak yang hebat, memang kamu tidak mengecewakanku. Ye Yuan, tunggu sebentar, ketua sekte ini akan segera tiba di sana. Ketika Feng Xuanyi melihat Ye Yuan melarikan diri dengan nyawanya, dia tidak bisa menahan tawa kerasnya dan berkata kepada 4 master sekte besar lainnya, aku serahkan orang ini pada kalian semua, aku akan melindungi Ye Yuan. Petik 2. Lanjutkan. Yang Jie menjawab, tidak peduli seberapa kuat Xiao Feibai, juga tidak mungkin untuk mengikat 5 master sekte besar pada saat yang bersamaan. Kemunculannya tadi hanya demi mengulur sedikit waktu bagi orang-orang di bawah. Sekarang rencananya gagal, dengan 4 master sekte besar menjebaknya, itu sudah cukup. Feng Xuanyi memaksa Xiao Feibai mundur dengan satu gerakan, sosoknya terbang ke arah Ye Yuan seperti anak panah yang lepas dari tali hormat. Xiao Feibai masih memiliki ekspresi dingin, tetapi selama pertempuran sengit, alisnya sedikit berkerut. Dia tahu rencananya gagal, namun, kekuatan Xiao Feibai masih mengejutkan 5 master sekte besar. Menghadapi pengepungan 5 master sekte besar, Xiao Feibai sebenarnya bisa bertahan begitu lama. Tingkat kekuatan ini sungguh mencengangkan. 5 master sekte besar tahu di dalam hati mereka bahwa kekuatan Xiao Feibai tidak kalah dengan kekuatan mereka. Siapa dirimu yang terhormat? Yang Jie bertanya. Gerakan tangan Xiao Feibai tidak melambat saat dia berkata dengan dingin, Aula bela diri surgawi dari aliansi Pil, Xiao Feibai. Pertarungan hari ini, nama dari 5 master sekte besar memang sesuai dengan reputasinya. Sayangnya, aku tidak bisa bertarung melawanku sepuas hati. Di masa depan, Xiao ini secara alami akan mencari bimbingan dari kalian berlima. Selamat tinggal. Niat pedang melonjak di tubuh Xiao Feibai, dan dia tiba-tiba menebas dengan pedang. Pedang ini sangat luar biasa. Ketika Luo Yunxing yang saat ini berada dalam pertempuran sengit merasakan niat pedang ini, ekspresinya segera berubah dengan liar. Tatapannya menunjukkan niat bertarung yang kuat. Pedang Xiao Feibai sangat mengejutkannya. Terlalu kuat, orang-orang berbakat memang tetap bersembunyi di aliansi Pil. Memukul mundur 4 master sekte besar dengan pedang, sosok Xiao Feibai bergerak, menghilang dari langit. Menarik, pada saat yang sama, dia bahkan meninggalkan sepatah kata pun. Pusat kekuatan aliansi Pil mengetahui bahwa masalah ini sudah tidak dapat diselesaikan dan mundur satu demi satu. Di menara pengawal, Huang Fukluting mengerutkan kening dan berkata, formasi 100 racun. Aku tidak menyangka bahwa jalur racun anak ini benar-benar bisa mencapai tingkat seperti itu. Sungguh anak yang tangguh. Selesai berkata, sosok Huang Fukluting melintas, menghilang. Melihat sosok Xiao Feibai di kejauhan, 4 master sekte besar memiliki wajah serius. Aku tidak menyangka kalau aliansi Pil ternyata mempunyai ahli yang begitu tangguh. Kekuatannya sepertinya tidak kalah dengan kita semua. Hua Zhou berseru sambil menghela nafas. Hehe. Tidak perlu menaruh bulu di topimu sendiri. Dalam pertarungan 1 lawan 1, kita mungkin bukan tandingannya. Yang Jie berkata sambil tersenyum dingin. Ekspresi Hua Zhou tercekat, tapi dia tidak membantahnya juga. Dia tahu apa yang dikatakan Yang Jie adalah kebenaran. Kekuatan Xiao Feibai ini sangat kuat. Ling Wancheng menghela nafas dan berkata, aliansi Pil ini menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok. Dalam 2 bulan saja, mereka bisa mengerahkan begitu banyak pusat kekuatan surga penguasa giok. Kemungkinan besar, kekuatan mereka jauh melampaui imajinasi kita. Faksi ini bahkan lebih menakutkan daripada kita bayangkan. Yang Jie mengangguk sedikit dan berkata, 5 sekte kita tidak boleh terpecah lagi. Kalau terus begini, kekuasaan yang dimenangkan oleh Tuan Zuo Bufan pada akhirnya akan hilang oleh kita. Di aula utama sekte surgawi Sangyu, 5 master sekte besar duduk sesuai dengan tamu dan tuan rumah. Kursi ke-6 adalah Ye Yuan. Bahkan banyak pusat kekuatan surga penguasa giok yang berkualifikasi tinggi juga ditempatkan di bawah Ye Yuan.
Dapat dilihat seberapa tinggi efek pertempuran ini bagi status Ye Yuan. Menjadi terkenal di seluruh negeri hanya dengan satu pertempuran. Pertarungan alkimia Ye Yuan dan Chang Yongning menumbangkan pemahaman dunia tentang alkimia. Termasuk para tetua sekte yang hadir, baru sekarang mereka tahu bahwa ada nilai sebenarnya di atas kelas 9. Ternyata afinitas itu tidak kaku. Baru pada saat itulah mereka tahu seberapa dalam fondasi aliansi Pil. Kenyataannya, setelah pertempuran ini, ketakutan 5 master sekte besar terhadap aliansi Pil semakin dalam. Pusat kekuatan menakutkan macam apa yang dapat dipersiapkan oleh faksi jalur alkimia yang begitu kuat. Xiao Feibai hanyalah salah satunya. Tuan-tuan, selama bertahun-tahun, kita telah menjadi katak di dasar sumur. Kekuatan yang ditunjukkan oleh aliansi Pil kali ini sangat mengejutkan master sekte ini. Bukan hanya kekuatan jalur alkimia mereka, tetapi juga kekuatan jalur bela diri. Tatapan yang Jie menyapu wajah semua orang, kata-katanya penuh kesungguhan. Kemunculan Xiao Feibai memberikan tekanan yang luar biasa kepada 5 master sekte besar. Ketika Ling Wancheng mendengar itu, dia juga melanjutkan, kekuatan pria dengan ekspresi dingin itu hanya lebih dan tidak kurang dibandingkan dengan kita berlima. Sensasi yang ditimbulkan oleh pertarungan alkimia ini terlalu mendadak, kemungkinan besar, Pil Aliansi juga sedang lengah. Tapi, menilai dari kekuatan yang mereka tunjukkan kali ini, kekuatan aliansi Pil sungguh tak terduga. Yang Jie mengangguk sedikit dan berkata, aliansi Pil bangkit setelah Tuan Zuo menghilang. Faksi ini sangat misterius, jarang menunjukkan kekuatannya di depan orang lain. Selama ini, kita hanya tahu bahwa alkemis surgawi yang berasal dari aliansi Pil sangat kuat. Tapi hanya sampai hari ini, tahukah kita bahwa mereka tidak hanya kuat, tetapi kuat di luar imajinasi kita. Dengan kekuatan jalur alkimia mereka benar-benar dapat menciptakan sekumpulan pasukan Dao bela diri yang kekuatannya tidak kalah bagi kita para pendaki alam bawah. Feng Xuanyi mengangguk dan berkata, aliansi Pil yang memboikot sekte surgawi aman bela diriku kali ini, sepertinya sudah direncanakan sejak lama. Mereka seharusnya merasa bahwa kekuatan mereka yang terkumpul sudah cukup untuk keluar dari balik layar, ke depan panggung. Mereka memboikot sekte surgawi aman bela diriku untuk membuat kagum dunia dan mengungkapkan kekuatannya. Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa sekte surgawi aman bela diriku menghasilkan Ye Yuan, benar-benar mengganggu rencana mereka. Petik 2. Kata-kata dari beberapa master sekte besar membuat ekspresi para tetua berbagai sekte menjadi sangat serius. Jelas, mereka juga merasakan tekanan yang luar biasa. Di aliansi Pil, sebagian besar adalah pusat kekuatan pribumi. Dan pusat kekuatan pendaki alam bawah serta ahli asli pribumi secara alami adalah dua kubu yang memiliki perbedaan jelas antara satu sama lain. Bahkan ingin memancing di perairan yang bermasalah pun sangat-sangat sulit. Oleh karena itu, keberadaan aliansi Pil bagaikan pedang tajam yang melayang tinggi di atas kepala mereka. Yang Jie berkata, saat ini, wilayah surgawi 5 cahaya kita telah benar-benar memutuskan hubungan dengan aliansi Pil. Ketua 5 sekte kita telah memutuskan bahwa mulai sekarang, 5 sekte kita akan bekerja sama untuk melenyapkan sepenuhnya kekuatan aliansi Pil. Para tetua gemetar, wajah banyak orang menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Seorang tetua beralis putih berkata sambil mengerutkan kening, Sekte Master Yang, masalah ini sepertinya tidak pantaskan. Benar-benar melepaskan diri dari aliansi Pil, para murid masih baik-baik saja, tapi bagaimana kita, para stratum surgawi penguasa giok ini akan berkultivasi di dalam masa depan. Meskipun 5 master sekte besar sudah mencapai konsensus mengenai masalah ini. Namun di dalam masing-masing sekte juga tidak harmonis. Mereka yang mempermasalahkannya bukanlah kelompok minoritas. Kenyataannya, sehubungan dengan operasi kali ini, setiap sekte memiliki banyak tetua yang menolaknya. Kalau tidak, bagaimana mungkin aliansi Pil dan sekte lain bisa bertindak liar di wilayah surgawi 5 cahaya? Berbagai tetua sekte yang datang ke negara besar lengkungan awan kali ini hanyalah beberapa. Pada saat ini, sesepuh lainnya angkat bicara dan berkata, 5 master sekte, hanya putra suci dari aliansi Pil yang sudah memiliki kekuatan yang begitu hebat. Lalu, tingkatan seperti apa yang akan dicapai oleh Dao Alkimia dari pemimpin aliansi Pil? Bakat dan kekuatannya memang sangat kuat, tapi bisakah dia menyempurnakan Pil surgawi tingkat 4? 5 sekte kita yang dijumlahkan saat ini hanya memiliki Kuyan dan Dong Rui, 2 alkemis surgawi tingkat 4 juga. Bisakah Paviliun Pil mengeluarkan Pil surgawi tingkat 4 untuk mendukungnya? Surga penguasa giok dari 5 sekte besar surgawi kita.
Tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan, dia juga berada di level yang sama dengan putra suci aliansi Pil. Dia bukan Tuan Zuo Bufan dan tidak bisa mendukung kita, para pendaki alam bawah. Ini semua kesalahan anak nakal ini. Jika bukan karena dia, kita juga tidak akan berakhir dalam situasi seperti ini dengan aliansi Pil. Saran yang Jie ditentang keras oleh banyak tetua. Meskipun orang-orang ini bukan pemimpin suatu sekte, mereka memiliki suara yang besar dalam sekte tersebut. Bobot kata-kata yang mereka ucapkan sangat berat. Meskipun master sekte itu kuat, mustahil juga untuk menutupi langit dengan satu tangan di sekte sebesar itu. Oleh karena itu, kali ini ada aliansi. Mendengar keberatan para tetua ini, 5 master sekte besar mengerutkan alis mereka erat-erat. Mampu menjadi master sekte, wawasan dan keberanian mereka tidak bisa dibandingkan dengan para tetua ini. Mungkin 5 sekte besar surgawi masing-masing memiliki kepentingannya sendiri. Namun dalam masalah prinsip utama, kelima orang tersebut secara mengejutkan sepakat. Menyaksikan kekuatan aliansi Pil, kelima orang tersebut sangat menyadari bahwa mereka tidak dapat lagi melakukan segala sesuatunya secara mandiri. Jika 5 sekte besar surgawi masih belum bersatu, krisis wilayah surgawi 5 cahaya mungkin akan segera tiba. Tapi para tetua ini jelas tidak bisa melihat ini. Dalam pandangan mereka, kepentingan jangka pendek lebih penting. Kepentingan apa? Pil surgawi. Pil surgawi tingkat 4, pil surgawi tingkat 4 berkualitas tinggi, hanya aliansi pil yang dapat menyediakannya. Oleh karena itu, mereka tidak ingin melepaskan semua kepura-puraan keramahan dengan aliansi pil. Darah setiap tetua mendidih karena marah, tapi ujung tombak kata-kata itu perlahan mengarah ke Ye Yuan. Yang paling ganas adalah tetua yang memiliki alis putih. Dia adalah tetua kedua dari sekte surgawi manifestasi segudang, Duan Yongchun. Lakukan apa yang aku katakan, jatuhkan Ye Yuan dan kirim dia ke aliansi Pil untuk menebus kesalahannya dan menenangkan kemarahan mereka. Kata Duan Yongchun. Cukup, Feng Xuanyi benar-benar tidak bisa mendengarkan lagi. Dia berkata dengan marah dan berkata, Duan Yongchun, gunakan otakmu untuk berpikir dengan benar. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aliansi Pil adalah sebuah badan amal? Mereka sebenarnya menggunakan pil surgawi untuk mengendalikan seluruh benua hujan cerah. Duan Yongchun mencibir dan berkata, hahaha, kata-kata Duan ini, jika Master Sekte Feng tidak suka mendengarnya, lupakan saja. Tapi, kata-kata ini terlalu dibesar-besarkan untuk menimbulkan kekhawatiran. Benua hujan cerah begitu besar, bagaimana bisa apakah itu yang bisa dikendalikan oleh aliansi pil? Feng Xuanyi masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Ye Yuan tiba-tiba berdiri. 5 Master Sekte besar terkejut, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Ye Yuan perlahan berjalan ke arah Duan Yongchun, namun Duan Yongchun terkejut dan tidak dapat menahan tawanya. Apa, Tuan Ye akan mencela Duan ini di depan umum karena beberapa ucapan? Bodoh. Ye Yuan mengucapkan sepatah kata pun dengan acuh tak acuh. Tatapan Duan Yongchun berubah cemberut dan dia berkata dengan suara dingin, apa katamu? Ye Yuan berkata dengan dingin, aku berkata, bodoh. Semua orang yang hadir, kalian semua bodoh. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi para tetua berbagai sekte berubah satu demi satu. Nak, stratum surgawi luhur besar yang sangat kecil sebenarnya berani menghina kita, kamu pantas mati. Kamu pikir kamu siapa, sampai berani melontarkan ocehan liar? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tetua ini tidak berani melakukan apapun padamu? Master Sekte Feng, apakah murid Sekte Surgawi aman bela dirimu tidak bisa didisiplinkan? Para tetua sangat marah dan mencela Ye Yuan satu demi satu. Ye Yuan hanya tersenyum acuh tak acuh dan berkata, maaf, aku bukan murid. Ye ini adalah tetua dari Sekte Surgawi aman bela diri, statusku setara dengan semua orang. Jadi, apa salahnya mencela kalian, bodoh? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a